Wah, nggak monitor kayaknya Gus Miftah ini. Ini makin kesini makin longor soalnya si Bob ini. Aduh Bob, lu bener-bener kurang ajar lu, merendahkan Tuhan lu, benar-benar direndahkan Tuhan kalian ini dengan cara seperti ini Bob. Iya, karena 9 dari 10 ini orang bijak semua, maka kehinaanlah yang akan dimenangkan Tuhan. Yang satu ini Loh, justru Tuhan kalian yang terhina. ya itulah sama tentara Romawi, iya, diseret, ini kan dicambuk, seperti ditombak. pada kasus di zaman Yesus kan, itu para anggota Syahreddin dan Robania itu kan cerdas, bijaksana semua. Itu gak bisa dikalahkan dengan kecerdasan itu. Para rahib dan Syahreddin itu dengan cara kebodohan dan kehinaan lah bisa dikalahkan itu orang cerdas. Karena orang cerdas-cerdas itu kadang keblinger gitu. Rita, Dengan kecerdasannya mereka ingin memanfaatkan kecerdasan itu untuk membodohi rakyat gitu. Justru kalian yang membodohi Tuhan kalian sendiri. Tuhan loh ini mah yang dibodohi sama kalian. Gila, parah kalian ini. Kok Tuhan dinistakan seperti itu? Kok Tuhan direndahkan seperti itu, Bob? Nauzubillah summa nauzubillah, Bob. Kelakuan kalian ini. Ayolah sadar, Bob. Tuhan itu laisa kamisli syai'. Tuhan itu tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan apapun. Tuhan itu tidak pernah nujul ke dunia jadi manusia, jadi apapun. Nggak pernah, apalagi jadi kodok bunting. Nggak pernah Tuhan itu. Ini kalian ini maksa banget Tuhan itu harus turun ke dunia, dikandung sama Maria, ditetein sama Maria, harus mati terkutuk di kayu salib. Ya biar tahu lah. Masa Tuhan nggak pernah mampir ke ciptaannya? Sekali-sekali mampirlah, kan enak. Mau ngapain harus jadi ciptaannya? Merendahkan banget. Berarti hilang dong kemahaannya. Kalau Tuhan udah menjadi manusia, maha kuasa nggak manusia itu? Marah emang ya pemikiran konten ya. Ini pemikiran Gnostik ya. Dalam Gnostik itu Yahweh itu sebenarnya Tuhan penipu. Dia kan kurang ajar kan? Ya di dalam Gnostik saya ada Yahudi ditampol. Ada tujuh dewa. Yang tertinggi itu Yahweh atau demigur, disebut demigur. Kita ini ditutupi oleh keangkuhan dan kesombongannya. Dia mengakui Tuhan satu-satunya, padahal di atasnya itu ada gitu. Makanya kita ini seperti ditekan untuk menyembah Tuhan satu-satunya, Tuhan Elohim satu-satunya, sehingga kita ini tidak bisa bebas menjangkau ke rumah ilahi yang sebenarnya. Di dalam Gnostik menyatakan bahwa kita ini sedang ditipu oleh Tuhan Yahweh untuk mengakui dialah Tuhan satu-satunya, agar kita ini selalu terjebak di dalam genjutsunya atau apa ya, genjutsu ya kalau dalam itu kita ini genjutsu apa bawa-bawa kanjutsu lo terhipnotis di dalam kehidupannya. Sampai ke genjutsu gitu. Sekalian aja taju kage bunshi no jutsu. Ya saya hanya mancing Anda. Ternyata seorang Gus Miftah ini penggemar Naruto juga gitu, sering lihat nonton anime. Nama itu halal. Parah emang konten ini. Benar. Berarti Yesus itu Hokage keberapa itu? Yesus itu? Yesus Christ. Iya, berarti Yesus itu Hokage keberapa itu? Bukan
pemimpin negara ya. Lo tadi katanya punya genjutsu. Saya tidak sampai ke kerajaan Mas Mita. Apa yang Anda tanyakan? Kamu itu belum saya lampaui gitu loh. Kapan sembuhnya kamu itu? Tuhan pembuat mainan kamu itu. Ya karena saya terperangkap oleh faham gnostik, maka saya juga sepakat kalau Tuhan YHWH itu demikur yang jahat gitu. Kamu punya anak berapa sih, Bob? Sudah aku bilang, ini masih bujang. Masih bujang kan? Ya iyalah. Apa susahnya hidup membujang? Kemana-mana tidak ada yang larang kan? Kamu merasa nggak kalau kamu itu misalkan ngobrol seperti ini jadi badut gitu, jadi badut mainan, merasa nggak? Saya memainkan Persona kalau dalam atau game Persona 5, Persona 5 itu kita selalu hidup memakai topeng untuk memainkan peran gitu. Saya berperan sebagai badut itu saya bangga gitu. Akhirnya saya bisa mementaskan peran hidup saya. Jika Anda terhibur, kalau Anda tidak terhibur ya mungkin saya harus memakai persona yang lain yang sesuai dengan kriteria saya gitu, Gus Miftah. Mic-nya Gus Miftah, mic-nya kemut, mixer. Kamu itu ini dalam keimanan kamu merasa janggal nggak? Kok saya kok jadi seperti ini gitu, kayak orang ODGJ gitu loh. Kecilin aja. Kecilin aja. Oke. Saya tidak merasa janggal karena saya menjalani ini dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya tiba-tiba seperti ini tanpa belajar, maka saya akan janggal gitu. Nih contoh misalkan kayak gini loh. Karena saya belajar contoh dulu misalkan kayak gini. Ya dengar dulu. Nih contoh ini yang sangat sederhana gini loh. Yang sangat sederhana. Maria itu manusia bukan? Iya manusia. Nah, berarti yang dilahirkan itu apa? Yang dilahirkan itu adalah manusia. Berarti manusia kan? Iya. Manusia. Berarti kan bukan Tuhan kalau Yesus itu. Siapa yang menyatakan Tuhan? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak percaya dia sebagai manusia, maka dia penyesat. Loh, tadi kan kamu sudah sepakat bahwasanya manusia itu bukan Tuhan. Tadi kamu bilang seperti itu kan? Siapa yang bilang manusia itu Tuhan? Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan ketika dia sudah tidak manusia lagi. Kamu itu gimana? Kamu merasa gimana? Coba Bob, buka pemikiran kamu coba. Mas, kamu kan masih muda nih. Kamu masih muda, coba buka pemikiran kamu coba. Sekarang ya oke lah. Contoh ya, Gus Miftah ini ketika di dunia ini sebagai manusia kan. Ketika mati Gus Miftah ini sebagai apa? Iya mayat lah, kalau udah mati mayat lah. Iya kan bukan manusia. Ya enggak? Berarti maksudnya Tuhanmu pernah jadi mayat itulah begitu? Yesus Christ ketika di dunia ini dia sebagai berarti manusia. Tuhan Ketika berarti sudah Tuhan tidak di dunia ini dia sebagai apa? Kan bukan manusia lagi kan? Berarti Gitu. Tuhanmu pernah jadi mayat gitu maksudnya? Iya, setelah jadi mayat dia kan bangkit. Masuk akal nggak? Coba Bob. Akal yang waras nih Bob. Akal yang waras, akal yang sehat. Masuk akal nggak Tuhan itu jadi mayat? Masuk akal nggak? Kan dia datang sebagai manusia, lalu dia jadi mayat, lalu dia bangkit, lalu bangkit ini dia jadi apa? Apakah jadi mayat kan enggak? Apakah jadi manusia kan enggak?
Doktrin. Ya makanya lah itulah fungsi doktrin untuk keagamaan. Kalau nggak Ya udah. Doktrin yang jamaah benar nih, akan doktrin. Oke. buyar. Siap. Doktrin yang benar itu sesuai dengan pengajaran Yesus atau yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus? Ya sangat sesuai lah. Yang sesuai dengan pengajaran Yesus kan? Doktrin yang benar itu kan? Semua orang Kristen itu menyembah Yesus Kristus waktu bangkit, bukan Nah, waktu itu yang saya maksud jadi itu. manusia. Iya, itu kan menurut Kristen menyembah Yesus kan? Iya. Nah, sekarang doktrin yang benar itu doktrin menurut Kristen atau menurut Yesus? Doktrin yang benar itu. Iya menurut Kristen, karena tidak ada orang yang paham dengan Berarti pengajaran Yesus salah. Berarti Paulus Yesus kan salah berarti. kunci. Gus Miftah, Paulus itu kunci untuk membuka acara-acara Yesus. Bukan itu pertanyaannya tadi. Doktrin yang benar itu doktrinnya Yesus atau doktrinnya Kristen? Iya, doktrin Yesus melalui Kristen. Eh. Nah, ya udah kayak gini. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu, kapan Yesus itu mengajarkan Kristen? Yesus Kristus mengajarkan Kristen. Kristen itu arti Kristen kan pengikut Kristus. Nah, pengikut Yesus berarti Lah iyalah. pengikut Yesus itu berarti kan menyesuaikan dengan pengajaran Yesus kan? Ya masa kita gak sesuai sih? Yang mana yang gak Oke, sesuai? sekarang kayak gini. Oke, kalau misalkan Kristen itu sesuai dengan pengajaran Yesus. Ya. Nah, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Ya sama lah. Oke, Bapak sekarang Elohim, siap. anak tunggal Yesus Kristus. Di mana Yesus menuhankan Tuhannya itu ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, di mana ngarang? Dia kan menyatakan Bapakku yang di surga. Berarti kalau dia menyebut Bapak, berarti dia kan statusnya anak kan? Ya enggak? Lah, iya di situ kan tidak mengaku Tuhan. Lah, dia kan mengaku Bapak. Lalu Bapak ini orang yang memanggil Bapak berarti statusnya adalah seorang anak. Benar enggak? Dan Anak sama Bapak seorang sama enggak? Anak itu sama berhak Bapak sama mendapat enggak? warisan kan? Ya, Anak sama Bapak sama enggak? ya secara garis darah itu sama. Anda darahnya sama enggak? Berdasarkan darah keturunan yang disebut nasab kan sama. Ya udah. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada berapa Tuhannya? Dua, dan ketiganya itu adalah transmission atau kabelnya yaitu Allah karim. iya, tanpa kabel. Tanpa Coba kabel teman-teman bagaimana Kristen terhubung coba lihat gitu loh. Masih betah kalian di Kristen, coba lihat. Jadi sebenarnya kalau Tuhanmu yang berapa? tidak- Sebenarnya kalau yang Tuhannya Kristen tidak- berapa sebenarnya? Enggak, sebenarnya Tuhannya Kristen berapa? Ya tiga lah. Anak, Tiga. putra, roh kudus. My father, my son, Berarti nggak dan sama dong. my Berarti nggak soul. sama dengan, kalau misalkan tiga, berarti nggak sama dengan pengajaran Yesus. Kata siapa gak sama? Loh, Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Di situ tiga-tiganya atau satu-satunya? Menurut Yesus. Satu-satunya. Satu dengan tiga sama enggak? Enggak sama. Ya enggak sama. Berarti pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen sama enggak? Ya sama lah. Begini Gus Miftah, saya jelaskan. Engkau tidak akan mengenal Bapakmu karena Itu tanpa bukan melalui itu. aku kan. Kan tadi katanya kalian itu pengikut Kristus.
Iya kan tadi kan kamu Iya. Karena kamu Yesus mengatakan menyatakan, Kristen jika itu tidak pengikut melalui Kristus. kita nggak bisa langsung menyembah Bapa tanpa melalui Yesus gitu loh, Gus Miftah. Makanya kita harus menempatkan Yesus Di mana Kristus coba di ini. mana dalil itu ngarang? Di mana dalil bahwasanya kamu harus menyembah Bapa itu melalui aku? Di mana dalil seperti itu? Tidak ada jalan menuju sang Bapa tanpa Ya itu melalui jalan. aku. Nih, jalan. Yang namanya jalan itu tujuan bukan? Yang namanya jalan itu. Ya jalan Yang namanya- itu adalah langkah kaki kita untuk menyeberang. Ditanya apa jawabnya apa? Tujuan dengan jalan itu sama nggak tujuan dengan jalan? Sama nggak? Beda lah. Lah Kalau beda tujuan, kan? Nah, ketika Yesus itu menjadi jalan kebenaran, itu yang dituju itu siapa? ulangi, nggak fokus saya. Ketika Yesus itu menjadi jalan, yang dituju itu siapa yang dituju? Yang dituju itu ya Elohim, Bapa. Nah, berarti tujuan utamanya adalah Elohim. Ya beginilah, jalan ini ada sebuah jurang gitu loh, kita nggak bisa melalui tanpa jalan. Semua para nabi, Bob, semua para nabi, para utusan itu adalah jalan. Lah iya, makanya kita harus mencakup jalan itu untuk seperti apa ya, transportasi lah. Ya udah, coba simpel kayak gini. Salah. Misalkan Satu, kamu mau ke Jakarta nih, misalkan nih, dengerin. Misalkan kamu mau ke Tugu Tanpa Monas. itu kita nggak bisa sampai. Oke, santai dulu. Misalkan kamu mau ke Tugu Monas, Ya. melewati Bekasi. Bekasi dengan Tugu Monas sama nggak? Ya nggak sama. Nggak sama. Nah, ketika kamu menyembah Bapa melalui Yesus, Bapa dengan Yesus berarti sama nggak? Lah, Yesus itu jalan. Agar Saya nggak kita nanya bisa ini. berkendara Gimana? menuju Monas gitu loh. Allah karim. Bukan tempat, bukan tujuan. Beleputak. Allah karim. Gus Allah Miftah, karim. begini loh. Jawab dulu Aku ini, pertanyaan. Tadi kamu saya- lancar. tampung Tadi aku ya. Aku ini dengerin kendaraan dulu. loh. Aku Ketika kendaraan. saya analogikan, Jika Anda kamu tidak- lancar. Coba, ketika saya analogikan kamu lancar, tapi kenapa giliran mendengar nama Yesus langsung ODGJ gitu loh? Orang dengan begini. gangguan Yesus gitu loh. Kenapa? Jika Anda mencari jalan sendiri, maka jika Anda sampai, maka Anda seorang nabi. Lah iya, Karena makanya Anda gini, itu coba. jalannya. Iya, coba Kita coba ini gini, kan coba. umat. Saya ulangi lagi nih. Umat, Saya bukan ulangi lagi. nabi. Kita perlu Oke, jalan, yaitu jalan. Iya, Yesus saya ulangi lagi. Christ. Iya, saya Iya, saya ulangi lagi nih, coba saya ulangi lagi. Seperti begini loh. Ada jalan Jokowi kan, ada jalan Sudirman, bukan berarti Sudirman itu kota Sudirman, enggak, itu jalan Nah, Sudirman. itu cerdas itu. Kita harus melintasi jalan Sudirman agar bisa Oke. sampai gitu loh. Berarti Kita jalan harus- Sudirman itu tujuan bukan? Tanpa jalannya kita nggak sampai. Iya. gitu loh. Iya, pertanyaannya berarti jalan Sudirman itu tujuan bukan? Ya bukan, itu kan jalan. Nah, iya, berarti yang satu-satunya. menjadi tujuannya mana yang menjadi tujuan utamanya? Ya, tujuannya Elohim kan, sang pencipta. Oke, nah sekarang Apa? simple. Coba, ada nggak pengajaran Yesus bahwasanya apa? Untuk menyembah Bapa, sembahlah aku. Ada nggak? Melalui namaku. Saya tidak bertanya itu. Tunjukkan pengajaran Yesus atau dalil bahwasanya apa? Ada pengajaran Yesus. Kalau kamu ingin menyembah Bapa, sembahlah aku. Ada nggak? Anda jangan fitnah. Sejak kapan Fitnah kemana? orang Kristen itu Yesus? Kan nggak ada. Semua orang Kristen itu berdoa atas nama anak Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, atas nama melalui Arti jalan Tuhan nama apa sih? Tuhan Yesus Kristus. Arti Tuhan itu apa? Emang arti Tuhan itu? Hah? Apa? Arti Tuhan itu sesembahan.
melalui Yesus Kristus, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Iya benar, makanya kan Nggak Yesus pernah mengaku dan mengenali Yesus orang Kristen Kristus itu yang telah, bersujud oke, gitu loh, saya lanjutkan, kepada Yesus. dan mengenali Enggak, Yesus tapi Kristus dia yang telah, ya dengerin dulu, dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau, sebentar, ulangi. dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau, Sebagai utusan. utusan kan? Nah, utusan itu bahasa apa? Utusan itu Utusan ya bahasa kita lah. bahasa Indonesia. Ada nggak arti utusan itu adalah Tuhan? Ada nggak? Apa arti utusan? Ada nggak yang mengartikan utusan, kan bahasa Indonesia? Ada nggak yang mengartikan kalau utusan itu adalah Tuhan definisinya? Ada nggak? Utusan itu Korea. Jawab dulu. Korea. Nih, utusan itu kan bahasa Indonesia, iya kan? Nah sekarang ada tidak yang mengartikan atau mendefinisikan utusan itu adalah Tuhan? Ada nggak? Masalahnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya begini. Itu udah jelas pertanyaan tadi, Bob. Sebentar Menurut lah. kaidah bahasa Indonesia, apakah utusan itu sama dengan pengutus? Anda menyatakan utusan ini tanpa dasar kan? Tapi saya memakai dasar dalil loh. Yang dimaksud utusan ini di ulangan 4 ya, di nomor 4. Aku mengutus aku kepadamu, aku mengutus aku kepadamu, kan begitu tulisan Keluaran 3, itu yang Keluaran 3 tertulis. nomor 14. Itu ketika Musa ya di kitabmu itu. Lah iya kan, yang Iya, penting kan dipertanyakan. aku mengutus Iya, aku, ketika bukan aku Musa mengutus ditanya kamu. sama orang Yahudi, "Siapakah engkau Musa?" Nah, lalu Musa bingung apa yang mau dijawab kepada orang Yahudi. Maka dia mengadulah kepada Tuhannya. "Sampaikan kepada mereka, wahai Musa, akulah aku yang telah mengutus aku." Jadi nggak ada hubungannya sama Yesus itu. Kau ngarang aja, Bob. Lah iya kan benar, aku telah Ya, mengutus itu nggak ada aku. hubungannya. Jadi ketika Musa menjawab pertanyaan mereka, ya nggak apa-apa lah. "Siapakah engkau Musa?" "Aku adalah aku, itulah Elohim yang telah mengutus aku Musa kepada kalian Bani Israel." Itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Yesus, kawan. Ngarang aja. Lanjut, Ustaz. Ya nggak apa-apa kita merujuk ke sana. Kalau Anda menolak ya nggak apa-apa lah. Ya yang penting sebenarnya kan kamu pakai yang dalil. diikuti siapa sih sebenarnya? Yang diikuti Bible apa tahu yang diikuti mana sih yang diikuti? Semuanya dibantah, apa yang ada di Kan Bible kamu begini, bantah aku semua, mengutus gimana aku itu? kepadamu, kan begitu yang tertulis. Ya misalkan Torah lah, ngapain menulis begitu? Aku mengutus aku kepadamu. Coba kalau aku mengutus kamu kepada Lah iya berarti kalian. Yesus Iya. itu utusan atau Tuhan? Berarti itu. Iya dia Tuhan yang mengutus dirinya sendiri kepada Itu nggak ada kaitannya, cuplis. kan tertulis Bang R. Iya, itu kan menceritakan. Itu kan Ada kisah itu. sebelum Yohanes ada kan begitu. Berarti dia ini Yesus ini telah ada di kitab-kitab terdahulu, sudah ada rujukannya ya kitab dahulu lah. Karena dia telah mengatakan aku ada sebelum Yohanes ada, aku ada sebelum Abraham ada. Kan sama-sama firman. Masa firman saling berkelahi? Kan enggak. Yesus firman, sementara Torah itu firman. Masa keduanya harus bentrok berkelahi? Kan dari sang sumber satu. Ya saudara lah, sang cocok ya. Gitu lah. Jangan berpikir sempit lah. Kita lunak. Justru kamu yang berpikir sempit, ngaco aja. Siapa yang sempit? Kamu yang berpikir sempit. Itu yang kamu gunakan bahasa Indonesia bukan yang kamu gunakan itu? Ya masalahnya bahasa Indonesia ini tidak ada yang memvalidasi kebenarannya atas Tuhan
berdasarkan ketuhanan ya, berdasarkan firman, tidak ada yang memvalidasi, nabi-nabi yang memvalidasi bahwa bahasa Indonesia ini adalah rujukan dari kitab-kitab, kan nggak ada. Kenapa kita harus berpatokan Ya sudah, kebenaran coba. itu kepada KBBI? Oke, kita Kan merujuk salah kepada kita kalau merujuk begitu. kepada Biblemu. Di mana validasi orang benar itu menebus orang jahat? Nah, kan Iya bingung itu lagi kan? pengungkapan, Gus Miftah. Pengungkapan. Bisa kan penggenapan itu bisa begini kan, kejahatan itu menebus kebenaran, lalu digenapi. Oh, kalau kebenaran itu boleh juga menebus kejahatan. Yesus itu Kan marah namanya loh. penggenapan, Nih, boleh Yesus saja, itu kan. marah sama kalian itu. Yesus itu marah loh kalian. Yesus dipitnah terus Iya, sama namanya kalian penggenapan itu. itu boleh-boleh saja gitu loh. Kan namanya penggenapan, melengkapilah. Pantas saja kamu apa kalian itu bakal diusir sama Yesus itu. Kalian itu mitnah terus sama Yesus itu. Masa Tuhan mengusir sih? Kan Lah iya. Enyahlah engkau. Aku tidak mengenalmu. Wahai pembuat kejahatan. Diusir Kristen. Siapa yang Berarti- diusir itu? Mereka berarti yang menyebut Tuhan Yesus. kalah sama saya. Gus Miftah. Mereka yang saya menyebut- ini kasih yang kan, memanggil nggak Yesus maha. itu dengan Tuhan, Padahal Tuhan itu Tuhan. maha kasih loh. Nih, Orang, udah, coba. Yang orang memanggil di rumah Yesus saya bersenang saja, nggak saya usir karena saya punya sifat kasih, apalagi Tuhan gitu loh. Iya, tapi nanti Jika diusir. Tuhan begitu saja marah-marah, berarti saya ini lebih maha Ya marah kasih daripada Tuhan. soalnya dipitnah terus. Yesus nggak Oh, saya pernah ngaku jadi difitnah. Tuhan, malah dituhan. Saya difitnah saja, saya kasih gitu. Saya masih kasihan yang memfitnah saya. Masa Tuhan nggak bisa seperti saya? Berarti saya ini lebih maha Ya nggak kasih. bisa lah, nggak bisa kayak gitu. Orang dipitnah tiap hari, Makanya kok tiap waktu. namanya maha kasih. Berarti dia melebihi kasih-kasih Iya, dari Yesus setiap yang marah makhluknya, itu kan? Yesus. Yang marah itu Yesus, yang marah itu. Iya. Yesus kan marah-marah, orang dagangan aja dibolak-balik, apalagi yang menuhankan. Namanya Tuhan itu kan jika Yesus itu saja bisa pemarah. mengorbankan dirinya, Nih, itu kan Bob. karena kasih. Yesus Lalu itu, bagaimana Yesus dengan itu pemarah Tuhan? loh. Apakah kalah sama semut? Kan enggak. Bob, Yesus itu temperamen loh. Yesus itu temperamen loh, apalagi sama kalian. Sama pohon ara marah, sama tukang dagang marah, apalagi sama kalian yang suka mitnah. Padahal tukang dagang itu nggak mitnah Yesus, dimarahin. Itu pohon ara juga nggak mitnah Yesus, dimarahin. Apalagi kalian yang suka mitnah. Itu Kau sekarang lagi diskusi sama Ustadz Fitnah. karena bebalnya gitu. Ini loh, orang yang berdagang itu Ah, memang orang bebal tidak sebelum nggak bisa, aduh, apapun nggak ampun. bisa gitu. Hanya dengan kasih kemana. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube Bang 5 Apologet Islam, YouTube Zulkifli Abbas Official, dan YouTube yang lainnya ya, Akang Santang Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Kita dengerin nih pitnahan-pitnahan si Bob terhadap Tuhannya sendiri ya. Lanjut Gus Miftah. Iya, itu loh, dipitnah nih, pitnahan coba. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya murid-muridnya. Bukan Kristen. Muridnya kan junjungan kita juga sebagai namanya rasul. Kita juga merujuk pada muridnya karena mereka itu Bukan adalah Kristen. rasul kita. Bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Ya iyalah Kristen. Kenapa? Nah, Karena itu kita mitnah, merujuk itu mitnah pada lagi nabi dan tuh. rasul kita. Ya berarti kalian mitnah Yesus. Nah, sekarang yang bernubuat dengan nama Yesus siapa? Kristen bukan? Begini, Oh, begini lagi. kan yang kedua kali kan. Jadi belum tentu kita yang salah. Lah iya, makanya itu ya Yesus yang ngomong kan, Yesus Siapa tahu yang kita yang ngomong benar itu. gitu loh. Yang Kan belum. loh. Berarti salah itu omongannya Yesus, salah gitu maksudnya. Kalau kita salah, jelas dia datang kan, Oke. lalu dia menghakimi. Oh, Oke, Ketika omongannya saya Yesus dihakimi, nih, barulah Bob, dengerin. kita tahu Omongannya bahwa kita ini Yesus, salah gitu loh. Bob,
Omongannya Yesus yang ada di Bible kamu benar atau salah? Omongan itu masih bisa ditafsirkan melalui dua alat ya kan, kebenaran itu bisa diseret menjadi gelap, kegelapan itu bisa diseret ke terang, akan Berarti menjadi terang. berarti omongan Yesus yang ada Bible itu nggak jelas. Sangat sulit untuk dipahami orang-orang berdosa. Yakobus kan berkata begini, orang yang kotor tidak akan bisa memahami firman. Begitu juga Iya, bobrok orang memang yang ini. berdosa. Kalau orang pintar sulit memahami Bible, tapi kalau orang bodoh gampang, imani aja. Iya, karena orang bodoh itu polos kan nggak berdosa karena ketidaktahuan. Ya enggak. Sejak kapan orang bodoh itu berdosa? Saya melakukan dosa karena ketidaktahuan, kan itu maklum lah. Oh, karena nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau orang tahu melakukan dosa, nah itulah pendosa. Loh, gimana ceritanya? Anda kan sudah berakal, Anda sudah setua gini nggak tahu gitu firman Tuhan. Mana yang dikehendaki Tuhan Anda nggak tahu? Nggak tahu Anda. Terus Anda kalau ketika Anda berzina gitu pura-pura nggak tahu gitu tuh gimana? Atau betul-betul nggak tahu? Kalau pura-pura nggak tahu, itu namanya kan berpura-pura. Artinya dia tahu tapi dibuat nggak tahu gitu. Kalau benar-benar nggak tahu, ya itu nggak berdosa. Apakah hewan berdosa ketika dia hari ini dia mengawini si kucing A, lalu besok dia mengawini kucing B? Apakah dihukumi zina? Kan enggak, karena kucing itu bodoh gitu, nggak tahu. Enggak. Aku yang lucunya bukan narasimu. Ketika kau diskusi sama Ustadz Miftah ini kok jadi berubah suaramu, dulunya kok kayak ini kayak Rocky Gerung. Ada apa nih kau nih? Karena saya sudah melihat sisi hati baik Gus Miftah ya, setelah saya menyelami ke dalamnya, ternyata dia ini akan bisa menjadi seorang yang kudus gitu, yang suci, sementara Anda ini masih berperan topeng-topeng hitam yang melekat gitu sebagai senjata Anda. Ngomong apa sih kamu? Iya, Anda sedang memakai topeng-topeng senjata untuk maju-majulah agar Kang. kebatinan Anda ini tidak bisa ditembus. Sementara Biar disadarkan sama Gus ini Miftah orang aja. yang bisa menerima dengan lapang dada gitu. Meskipun seseorang seperti saya yang bodoh ini, Gus Miftah masih bisa menerima loh, karena dia berlapang dada untuk menerima segalanya. Siapa tuh? Mitnah saya nggak berlapang dada. Ngapain berlapang dada sama kamu? Nggak berlapang dada kok. Nggak berlapang dada. Begini Gus Miftah, Nah, gimana ketika ayo? Anda mati, ada dua perkataan yang akan disampaikan. Semoga, Apa hubungannya sama kematian? ya sebentar Aduh, lah. apa hubungannya? Semoga kuburnya dilapangkan. Kan begitu, dilapangkan. Berarti lapang. Nggak manjur Penting. kalau doanya orang kafir nih, doanya orang yang menyembah berhala, doanya orang menyembah manusia nggak kabul, malah ditolak. Iya, makanya mentah-mentah. saya kan nama bicara tadi lapang loh, dada. nih Bob, sama Yesus Karena aja kita ini kalian sangat butuh diusir. untuk lapang gitu, Loh. keluasan. Coba sama Keluasan Yesus tempat, aja kalian keluasan itu dada diusir. kita. Sama Yesus saja kalian diusir, gimana mau mendoakan? Aduh, capek lah. Saya Tapi sebenarnya gini loh Bob ya. Coba Bob, sekali-kali kamu berpikir, setidaknya coba, kamu kan ada Bible, kemudian coba kamu renungi, sebenarnya kamu itu mengikuti siapa gitu loh. Cobalah Bob, coba saya renungi mengikuti gitu. Yesus Kristus dengan menempuh jalan derita itu.
Karena Sebenarnya berbahagialah. sederhana loh, Bob. Ini loh, Bob. Sebenarnya sederhana loh. Kalian nggak bakalan kebingungan gitu loh. Kalau misalkan kalian itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, Bu. Itu kan Bible kamu kan sudah bahasa Indonesia. Tinggal tempatkan saja dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia gitu. Maka tidak akan bertentangan dengan Yesus. Coba, setidaknya oh iya loh. Saya kok membantah terus ya apa yang dikatakan Yesus ya. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar. Kok saya 3? Kok Kristen 3? Berarti nggak sama. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Kok saya malah menuhankan? Oh berarti nggak sama. Cobalah kamu berdamai dengan Biblemu gitu. Coba kamu berdamai dengan pengajaran Yesus. Supaya kamu nggak membingungkan. Saya orangnya tidak mudah atau tidak gampang percaya gitu, Gus Miftah. Loh, kan itu Sehingga yang saya tertulis. ini Ini Bob, Iya, makanya makanya. saya sering kali bertanya, selalu saja bertanya sama teman-teman Aliteng gitu, teman-teman yang ada di Aliteng, selalu bertanya kayak gini. Kalian itu percaya yang tertulis ataukah yang tidak tertulis sebenarnya? Jawabannya Simple loh. sih, Apa jawabannya coba? domba-dombaku akan mengenali suaraku. Aduh. Tanya apa? Jawabnya. Yesus kan berkata Yang saya tanyakan kalian itu percaya yang tertulis ataukah yang tidak tertulis? Iya ya, yang tertulis lah. Nah, Buat yang apa tertulis ada yang itu, tertulis? oke, yang tertulis itu Yesus hamba Tuhan ataukah Yesus Tuhan? Anda bicara dia sebagai warga manusia. Gimana? Tadi barusan Oh, katanya setelah percaya disalib. dengan yang tertulis gimana sih? Tadi barusan gini, beberapa detik karena yang saya lalu kamu bingung, ya. mengatakan saya percaya dengan yang tertulis. Giliran ditunjukkan jadi belekutak lagi. Gimana? Begini, Gus Miftah. Kenapa Kristen itu selalu pakai salib kan? Nggak langsung salibnya dibuang lalu ada sosok Yesus atau patung Yesus sendirian, tetapi selalu pakai lambang salib kan? Kenapa salib ini prioritas Kamu- utama? Bahkan Kamu ada yang pernah membaca nggak? menghilangkan itu. Kamu pernah membuka jurnal nggak? Lambang salib itu lambang apa? Begini, artinya begini, Gus Miftah. Yesus itu dianggap Tuhan itu waktu ada salibnya. Bukan waktu seperti itu. penyaliban. Bukan seperti itu. Kan- Coba. Ini Bob. Kamu pernah membaca nggak artikel atau jurnal tentang tanda salib itu apa? Iya, tanda kutuk. Nah, tanda kutukan. Kutukan itu baik atau buruk? Iya, buruk lah. Nah, buruk. Kamu mau cari yang buruk atau yang baik? Yang bisa menanggung kutuk itu siapa? Aduh. Gitu loh. Kita memandang bahwa simbol salib itu bahwa kita ini benar telah ditebus gitu dosa kita. Kalau iblis Kita harus itu ingat takut nih. bahwa Kalau nih Bob, dosa kalau kita ini iblis telah ditebus. Itu di mana di pentingnya, situ? poin penting. Di situ nggak ada Kristen itu ditebus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ nggak ada Kristen ditebus. Coba baca lagi. Makanya nggak ada halal haram gitu, karena sudah disalib, sudah ditebus. Coba baca lagi. Coba kamu baca lagi di situ, baca lagi. Apa itu menebus hukum apa itu? Menebus kutuk hukum apa itu? Hukum Torah. Nah, Taurat dengan Kristen ada hubungannya enggak? Ya adalah. Mana sih? Utusan ini kan utus untuk Bani Israel kan. Yesus Hukum ini. Taurat itu untuk Bani apa? Hukum Taurat itu. Bani Israel. Ya Yesus ini Lah, iya, Kak. utus untuk siapa? Nah, kamu Bani Israel bukan? Ya bukanlah. Lah, ya itu Makanya kan gak ada salib hubungannya. Berarti gak ada hubungannya. Kamu Iya. tuh. Ya inilah jawabannya Gus Miftah. Salib ini untuk non Israel karena
Di mana ngarang? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana ngarang? Coba di mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk hukum non Israel, mana ngaji kamu? Ngarang. Di mana dalilnya? Coba di mana? Di mana dalilnya? Kalau hukum Taurat itu untuk non Israel? Ngarang kan? Yahudi ini hanya untuk Bani Israel. Ini sudah umum loh. Lah iya, hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Yakub kan. Di Roma nih dengerin Roma ya. Paulus kan menyatakan begini. Lalu bagaimana dengan nasib dari non Israel? Apakah dia boleh menyembah Tuhannya bangsa Israel? Lalu Paulus menyatakan, oh boleh, karena bangsa Israel, Tuhan bangsa Israel itu juga bangsa-bangsa bagi yang lain. Di mana itu ngarang itu ngelebih-ngelebih? Nggak boleh lah kamu baca dulu itu Wahyu nomor 22 yang terakhir itu. Nggak boleh ngelebih-ngelebihin, nggak boleh nafsirin sembarangan. Di Roma atau di KPR, terus Yesus menyatakan begini, Paulus, bagi non Yahudi nggak boleh sunat loh, karena yang diwajibkan itu kan orang Yahudi. Bagi non Yahudi nggak boleh sunat, kan begitu. Makanya Kristen itu agar non Israel ini bisa menyembah Tuhan Yahweh gitu loh, karena mereka ini nggak bisa melakukan hukum Torah karena bukan ras Israel, maka dibuatkanlah Yesus ini sebagai Yahudi rohaniah. Siapapun yang mendapatkan baca dulu itu, baca dulu Wahyu 3 nomor 9. Apa itu Wahyu 3 nomor 9? Baca dulu coba Wahyu 3 nomor 9 apa itu? Ya baca aja lah. Saya lagi di luar ini. Saya percaya kok. Kamu sering baca enggak sih? Tentang pembacaan. Kamu sering baca Bible kamu enggak? Saya nggak bawa. Coba Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa sih mereka jemaat iblis itu? Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Berarti kamu jemaat iblis gitu? Kalau begitu, apa solusi kesembahan bagi non Yahudi? Apanya? Kalau nggak boleh, ya pilihannya adalah asyhadu, pilihannya itu. Lah kan waktu itu nggak ada Islam. Lah iya kan sekarang sudah ada Islam belum? Enggak, ini kan pada waktu itu. Iya makanya dulu nih Islam, ya dengarkan dulu. Solusi pada dulu waktu itu, ya Islam itu udah ada itu. Dari dulu udah ada. Enggak ada. Dari dulu itu udah ada, dari dulu itu gini loh, caranya kayak gini. Dengerin gini loh, dengerin. Dulu itu, nah berarti kalau kamu mengaku sebagai jemaat orang Yahudi, berarti kamu jemaat iblis. Nah, bagaimana dengan orang dulu? Lah iya, orang dulu yang tidak nih, yang yang pura-pura menjadi orang Yahudi padahal dia itu bukan Yahudi, berarti dia jemaat iblis dulu juga. Maka kalau dulu pilihannya yang mengikuti pengajaran nih, orang Samaria. Kalau orang dulu berarti pilihannya adalah mengikuti pengajaran Yesus. Gampang kok. Pilihannya dulu orang-orang Yahudi dulu Yesus itu sendiri itu. Mana? Iya kan mengikuti Yesus kan. Sementara Yesus itu diburu orang Yahudi gitu dulu. Kenapa? Lah ya karena memang Yesus itu tuh bukan Tuhan. Orang Yahudi. Ya karena Yesus nih, dengerin, itu bukti bahwasanya Yesus itu memang bukan Tuhan gitu loh.
Dia hanya sekedar utusan Iya. untuk memperkenalkan Ya Tuhan. memangnya udah ada Kristen. Memangnya udah ada Kristen. Oke. Ketika pembunuhan itu terjadi, Kristen udah ada. Ini, sebentar Bang Eri. Ada dua kronologi ya. Yesus dan Yahudi. Anda pilih mana, Gus Miftah, waktu itu? Ya Apakah Yesus ngikut lah. Yahudi Ya pilih atau ngikut Yesus lah, mengikuti ajaran Yesus. Berarti Anda akan diburu oleh yang orang Yahudi. Ya nggak apa-apa, yang Akan penting kan dibunuh. benar. Ya nggak apa-apa, yang penting kan benar. Berarti Anda juga sepaham untuk membuat agama Kristen. Ya enggak? Mau Kalau ngarang-ngarang lu. Kristen ada tahun berapa Kristen? Abad ke berapa Kristen? kronologinya Saya kan pengen begitu. tahu. Saya Para pengen tahu murid abad ke berapa ini Kristen. akan dibunuh oleh orang Yahudi, makanya dia nggak pakai agama Yahudi, tetapi agama Kristen gitu loh. Di mana? Ah, ngarang-ngarang kamu. Di Antioquia itu kan Waktu Yesus masih hidup, emang Kristen udah ada? kan pengikutnya udah belas Pengikutnya yang emang ada, coba sebutkan satu saja yang muridnya itu Kristen, coba sebutkan satu saja. yang diwarisi Yesus itu kan inilah 12 murid Sekarang yang gini, coba sekarang gini, muridnya Yesus ada berapa? Muridnya Yesus ada berapa? Didengerin, muridnya Yesus ada berapa? Sebenarnya ada ratusan, tetapi Coba sebutkan satu saja muridnya Yesus yang ini yang apa, dipilih kan agamanya Kristen. 12. Ini Bob, coba sebutkan satu saja muridnya Yesus itu yang Kristen, coba sebutkan. Nggak usah banyak-banyak, satu saja, ada nggak? Filipus. Oh, Filipus mana? Di mana? Filipus itu Kristen, coba di mana? Andreas. Yuda. Emang Filipus muridnya siapa emang? Yakobus. Nah, Oh, ngarang-ngarang aja kamu itu. Kenapa sih suka ngarang kamu itu? Nggak malu kamu tuh ngarang-ngarang gitu, Nggak bohong ngarang. gitu. Malu lah kok Bob. Memangnya itu penganut Torah itu orang Kristen. Ngadi-ngadi. Penganut hukum Torah itu orang Kristen. ya, Aduh, Bob. Kacau kau Bob. Ya coba jawab dulu jujur. Penganut hukum Torah itu orang Kristen apa orang Yahudi? orang Yahudi. Nah terus apa hubungannya sama Kristen? Macet, Karena macet. Yesus Kristus. Karena nyolong. Kami curi kita boneka. Paulus kan Lalu menyatakan kami begini, jadikan Bang Eri. Kristen kitabnya. Kita setelah Tuhan mereka kita sudah jadi disunat loh karena Yesus Kristus, karena Yesus Kristus kan sunat. Kita ini telah disunat karena kami percaya Yesus Kristus gitu loh. Yesus Kristus itu ada dalam diri kami sehingga kami ini telah sunat secara rohaniah. Gitu loh. Maksudnya Yesus Kristus ini adalah orang yang telah mengamalkan Torah Jadi sehingga apa buktinya kalau Anda sudah disunat? Tentu pasti ada bekasnya. secara rohaniah Iya secara rohani itu yang disunat apanya coba? Gimana cara nyunat roh? melepaskan arti sunat itu. Gimana cara Melepaskan nyunat roh? dosa, Woi, Parah. mengalihkan darah dosa. Bob. roh gentayangan gimana cara nyunatnya coba? Hah? Dipegang pun nggak bisa dia. Apa arti sunat menurut Anda, Bang Erik? Sabarlah kawan. Ketika kulup Anda dipotong, itu maksudnya itu apa? Fungsinya itu apa? Karena Anda nggak bisa Fungsinya? tahu itu hanya bentuk Bukan fisik fungsi, kan? iya. Nggak ada artinya, Fungsinya kan? juga ada, ya. Di Iya, dalam apa? itu Apa ada artinya perintah. sunat, gitu loh. Ibadah ketika perintah yang datangnya dari Tuhan lalu manusia melaksanakan perintah itu, maka disebutlah yang namanya ibadah. Nah itu Iya, ya. fungsinya itu. Ketika Tuhan memerintahkan apapun itu yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ketika manusia menjalankan perintah, itulah yang disebut dengan ibadah.
Jadi maknanya atau ya, maknanya adalah dibalik sebagai itu apa? ya, sebagai Hikmahnya. bukti ketundukan kami, keikhlasan kami dengan apa yang telah diperintahkan kepada kami. Ikhlas kami menerima perintah itu dan ikhlas pula kami menjalankannya. Itu taat, taat. Yang Iya. saya maksud itu ada sebab, ada akibat. Gitu. Sebab kita sunat, akibatnya kita ini apa? Sebab begitu loh. Manfaat sebenarnya gitu. Manfaatnya Bukan taat, banyak. taat hanya tunduk perintah. Iya, manfaatnya Iya, juga ini banyak. Ya perintah. bukan hanya Saya iya nggak bukan mau hanya sekedar rasa-rasa ibadah. selanjutnya, enggak. Kalau ibadah itu jelas nomor satu, ya. Ibadah itu jelas nomor satu. Mau nggak ada fungsinya pun itu tetaplah dikatakan ibadah. Ya makanya Anda ini butuh Nah, gitu loh. ternyata fungsinya ada untuk menjaga kesehatan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Adakah orang Jepang itu mati massal gara-gara nggak bersunat? Kan enggak. Oh, banyak. Orang Jepang Banyak. bahkan kakek Sugiono Wanita itu oten nggak paling sunat. banyak mengalami yang namanya kanker serviks, Berganti-ganti kanker kelamin, pasangan, dia tetap sehat walafiat. kanker rahim. Gitu loh. Nggak menjamin kan? Kakek Sugiono tahu Bro, nggak? Bob, coba Anda cari data, ya. Apakah benar bahwasannya pengidap penyakit kanker rahim itu diidap oleh wanita muslimah atau wanita pemakan daging babi? Kita jangan lari ke situ. Oke. Ngapain bapak Oke. Sorry. Orang Tapi kan itu banyak makananmu. makan kakek Sugiono Kita kan makan nggak babi menghujat. juga nggak apa-apa gitu, Oke. tetap sehat. Kau coba cari datanya. Pengidap paling banyak, pengidap ya, korban ataupun pasien yang paling banyak mengidap penyakit kanker rahim atau kanker serviks itu wanita muslim atau wanita non muslim. Coba Anda cari datanya. Saya nggak pernah mencari data-data seperti Nah, itu yang ku bilang tadi. Kau bilang saya nggak tadi percaya, karena nggak saya nggak mungkin. percaya Iya. sama data-data Di mana ada manusia, datanya manusia. bahwasanya ada sekelompok bangsa negara yang tidak bersunat, Iya. itu umatnya itu rakyatnya itu jadi mereka matinya massal. Gimana nggak ada seperti itu? Saya ini orang yang nggak mudah percaya terhadap data gitu. Data itu tidak divalidasi oleh Nabi dan Tuhan, tetapi itu berdasarkan Apa sih? validasi manusia yang bersifat pendusta dan berdosa gitu. Makanya saya nggak terlalu penting data itu, nggak terlalu percaya. Begitu Bang Er. Ya, itu Saya kan nggak mudah percaya. membuktikan mana yang lebih bagus, pakai helm atau nggak pakai helm. Saya nggak percaya data. Bagaimana mungkin Anda memaksakan itu? Karena itu adalah buatan manusia, bukan firman. Terus kamu percaya siapa? Mau yang dipercaya siapa? Yang ini nggak dipercaya, yang ini nggak percaya, yang itu nggak percaya. Terus Iya, percaya sama jika Anda siapa? melontarkan sebuah data yang dibuat manusia kepadaku, bagaimana mungkin? Padahal aku ini datanya adalah data-data dari Tuhan. Sementara Anda menawarkan data manusia, sementara Data saya dari menggunakan Tuhannya. data-data Coba yang mana? Tuhan. Yang mana data dari Tuhan tadi kamu yang tadi ceritakan itu? Yang kamu omongin katanya data dari Tuhan yang mana coba? Data dari Tuhan sudah jelas bahwa Iya, yang mana, yang firman mana? itu bersama-sama Allah. Nah, Jadi segala sesuatu itu hidup dan bisa bergerak dan semuanya itu karena adanya Allah. terus Tidak ada kehidupan yang hidup secara personal pribadi Berarti- tanpa ada bersama-sama berarti dengan Yesus Allah. adalah firman, Itu adalah begitu, data. begitu. Berarti Yesus adalah firman, Ya, begitu. itu dataku yang terkuat. Iya, berarti Bahwa Yesus saya adalah hidup firman. ini tidak bisa hidup sendiri tanpa Oh, adanya ditanya Allah apa? bersamaku. Bob, jawab dulu, Bob. Jawab dulu pertanyaannya, baru menjelaskan. Berarti Yesus adalah firman. Iya, Di mana Yesus mengaku aku adalah firman?
Karena kan dia ngarang lah mengatakan kan. Terus katanya firman Tuhan. akulah yang awal. Yang awal itu apa? Hmm. Akulah yang awal. Terus Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Berarti dia firman kan? Karena di Yohanes ini Yang mana? yang awal itu firman loh. ngadi-ngadi. Terus Yesus menyatakan Nggak aku nyambung. adalah alfa, akulah yang awal. Berarti cocok kan? Emang apa sih artinya alfa dan omega itu artinya apa sih apa dan omega itu? Alfa itu huruf abjad pertama. Lah iya huruf Berarti abjad tidak Yunani ada. abjad yang pertama bukan Tuhan. Ya, Gimana sih? dinamakan alfa kan? Bukan Makanya dinamakan Tuhan alfa. kan? Sebelum Di alfa situ- itu nggak ada lagi huruf. Alfa itu emang yang pertama gitu loh. Lah iya kan bukan Tuhan. apa- Alfa itu alfa dan omega kan? Bukan Tuhan bukan di situ. Bob, sadarlah Bob. Kalian itu didoktrin. Saya sudah capek berbicara. Capek. Capek. Saya izinkan berbicara. Terima kasih atas Sebentar, timpangan. Bob. Mau kemana kau? Aku mau pulang. Ini warungnya akan tutup ini. Lo persiapan buat besok berarti ya minum tuak lo buat ke Iya, gereja. jikalau nanti langit ini tidak runtuh, berarti masih ada kesempatan bagiku untuk menghirup udaranya Tuhan untuk saya hirup agar saya bisa bernafas lagi. Lo ke gereja jam berapa besok? Gerejaku adalah tubuhku sendiri. Siapa tukangnya yang ngebangun gereja di dalam tubuh? Iya, karena Yesus Kristus menyatakan, jikalau engkau merobohkan Bethlehem dalam 3 hari akan kubangkitkan, yaitu tubuhku. Tubuhku adalah Bethlehemku. Itulah. Terima kasih host forum debat dan Bang Erik dan Lisania dan Kamu sederet kamu cuci sebelum nih Bob, sebelum tidur cuci bertyping Ria. sebelum Ya. tidur nih sikat gigi dulu, cuci tangan, cuci kaki, terus berdoa ya Tuhan, jangan disebut Yesusnya. Ya Tuhan, berilah petunjuk. Gitu Bob. Saya sudah melampaui itu. Saya akan bergerak menuju ke bahwa Tuhan YHWH itu adalah Tuhan penipu yang mengaku Waduh, dia kamu satu-satunya bahaya kamu. ilah. Kalau Saya dengar apa? harus Kalau dengar orang mendengarkan itu. kalau dengar Terima kasih karena orang warungnya sudah Yahudi. tutup ya. Aduh, blok otak. Parah emang konten ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Eri Waalaikumsalam. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah nyampe gunung kita. Ini di mana posisi ini yang tadi hilang? Hilang, kabur. Itu dia ngatain YHWH itu Tuhan penipu katanya Gurunda. Lawak dia tuh. Penghina berarti, penghujat. Iya, menghujat secara halus. Bukan halus lagi tuh kalau dibilang gitu. Itu udah kasar kali tuh. Ada gilanya berarti nggak waras berarti. Iya. Gangguan jiwa. Berani-beraninya dia ngatain YHWH Tuhan penipu. Aduh. Temannya si ini berarti temannya si siapa kemarin tuh? Si Tito ya namanya ya. Tito, ya. Nah, itu temannya tuh yang menghujat Tuhannya Yahudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah. Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Temanya, apakah ada kebenaran dalam Torah? Oh iya, silakan dinaikkan kalau ada teman-teman kita non-muslim yang mau belajar. Tapi sekarang agak berat ya cari oten. Iya, agak berat Gurunda. Coba dibelikan kemangi, mungkin mereka mau kasih kemangi gratis. Di komal-komal yang lain masih ada otennya. Sama, nggak ada. Oh gitu. Paling di komal kecil aja dia. Oh, nggak mau ke komal-komal besar lagi. Udah nggak mau. Soalnya kalau di komal kecil dikasih keleluasaan ngehujat mereka ini. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting di sana ada narasumber Islam. Iya kan ya? Ya itu justru gitu guru, kadang seringkali jarang narasumber yang ini yang mumpuni gitu, kayak kalau misalkan komal-komal kecil itu sering. Gitu. Yang bahaya itu kalau sasarannya yang awam gitu, yang nggak ngerti perbandingan agama, nggak menguasai Bible, apalagi tidak menguasai Al-Quran. Aduh, udah selesai lah itu. Pasti saling hujat di tanah. Betul. Iya kan? Yang satu taunya cuma menghujat, yang satunya menghina. Ya sudahlah, cakar-cakaran lah di sana. Bahkan sering yang mereka bawa ini bang, Bible 1928 itu bolak-balik saya bilang jangan dibawa lagi narasi-narasi kayak gini. Itu nggak mengedukasi, saya bilang. Simpan aja itu, saya bilang. Cari tema yang lain lah, jangan dibawakan itu. Kita juga nggak setuju kalau Yesus itu diperlakukan seperti itu dalam kitab 1928 gitu bang. Iya sih, betul itu. Harus dinasihati, diingatkan mereka. Karena biar bagaimanapun yang lahir tanpa ayah itu kan kita mengimaninya sebagai seorang nabi rasul untuk Bani Israel. Dan kita percaya ya di Islam Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau meskipun namanya tidak sama, tapi merujuk kepada nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, kan berarti Nabi Isa. Iya. Gitu. Dan juga Jadi kan gini ya Gurunda, kan kita iya, juga gimana, tidak bisa memungkiri kan sebelum datangnya Al-Quran kan memang bukan Isa kan namanya ya Gurunda ya. Iya. Belum ada Isa. Nah, gitu. Di tempat saya ini udah hampir jam 12 ternyata ya. Lama kali tadi di jalan. Iya, di sini aja udah hampir jam 11 ya. Di sana jam 12. Iya, soalnya tadi macet. Malam-malam Ahad kan, banyakkan orang keluar nongkrong. Macet. Mungkin ada bekal ilmu buat kita Gurunda tentang tema ini. Kalau ini kan apa? Ini ini kan tema lama kita. Iya, betul. Galatia 2 ini. Ini Galatia 2 21. Iya, dan 16. Betul itu. Dan kalau sudah dikatakan mereka bukan lagi hamba Tuhan, jadi ya memang untuk apa lagi hukum Torah? Cuman masalahnya sekarang, kesaksian Yesusnya apakah bisa masuk ke sini? Ada kesaksianku, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Kan gitu. Nah, kalau hukum Torah itu dibatalkan, itu kesaksian siapa? Kalau dikatakan bahwa tidak ada Torah, kebenaran di dalam Taurat, itu kesaksian siapa? Penulis.
Nah, apakah itu bisa benar? Sedangkan kesaksian Yesus sendiri dari dirinya sendiri tanpa ada kesaksian dari Bapa, maka kesaksiannya itu tidak benar. Bagaimana dengan penulis atau pengarang Bible yang mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Torah? Itu kesaksiannya, kesaksian dari mana itu? Ini saudara Kristen kita harus renungkan ini, harus pikirkan. Yesus sendiri loh yang berkata begitu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Itu diterangkan di dalam Yohanes 5 nomor 31. Di data 45-nya, Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Ya, artinya kalau ada yang ingin menyaingi Yesus, ya mereka juga harus memiliki kesaksian yang mana Bapak juga ikut bersaksi tentang itu. Seperti misalnya ketika Yesus mengatakan barang siapa meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, jelas di dalam kitab Ulangan 4, Ulangan 6, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ya, itu berarti kesaksian Yesus itu dibenarkan oleh Elohim untuk tidak menambah dan mengurangi hukum Torah. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, ini kesaksian Paulus ini apakah dibenarkan oleh Elohim? Ini berat sebenarnya. Cuman masalahnya kalau kita diskusi dengan teman-teman kita, ya kebanyakan menghina, menghujat, kesurupan, membelokkan hukum. Ya, apa yang tertulis di kitab mereka itu dibelokkan sama mereka sendiri. Itu anehnya. Begitu rekan-rekan sekalian. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yakuza nih, Yakuza. Lanjut Yakuza. Yakuza. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya naik ke sini nih sekedar pengen bertanya sama Bang Juma ya. Saya ini sebenarnya penggemar berat Bang Juma di YouTube ya. Cuman malam ini saya pengen nanya langsung Bang Juma. Ini Bang Juma, saya ini punya sepupu. Tapi nggak apa-apa, ini saya curhat sekaligus bertanya nih Bang Juma ya. Iya, gimana? Sepupu saya kan perempuan nih. Nah, dia ini menikah sama orang Muslim, orang Timur ya. Kita kan di Sumatera nih. Tapi setelah sepanjang perjalanan mereka berumah tangga, sepupu saya ini menyesal kan. Mungkin karena sering saya share siaran Bang Juma di YouTube gitu kan. Saya kan suka lihat Bang Juma di YouTube. Mungkin dia tergugah hatinya buat balik lagi ke Islam. Kalau menurut Bang Juma sendiri itu gimana hukumnya Bang Juma? Apakah masih bisa dia kembali ke Islam atau seperti apa itu Bang Juma? Minta. Iya, bisa. Bisa kembali. Setelah dia kufur, ingkar, kemudian kembali kepada Allah, ya bisa. Bisa itu Bang. Selama beliau belum mati, maka kembali ke Islam itu bisa. Karena Al-Quran itu yang menjelaskan. Kalau ada yang beriman, lalu kemudian kafir, lalu kemudian beriman lagi, itu jelas itu. Jadi kalau ada orang yang menyadari bahwasanya agama yang dianutnya itu salah, lalu kembali kepada Islam, ya itu boleh di Islam. Al-Quran surah An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 137 ya akhirnya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra. Jadi kalau misalnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu kemudian beriman lagi, itu boleh. Dalam Islam itu boleh.
Cuman ditakutkan kalau dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, ya maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi kalau mereka kemudian kufur, yang tadinya beriman, lalu kufur, lalu beriman kembali, ya alhamdulillah, artinya kembalinya dia kepada posisi iman atau beriman, itu karena menyadari bahwa langkah yang diambilnya selama ini adalah keliru. Maka wajib menurut beliau kembali kepada kebenaran, yaitu Islam. Itu diterima, Bang. Boleh. Al-Quran surah An-Nisa ayat 137 ya. Seperti itu. Oke, makasih Bang penjelasannya. Sama-sama. Minta tolong sama hostnya. Mungkin ini siaran ini di share ya di YouTube biasanya. Ya di YouTube Zulkifli Abbas Official ada, itu di Bang Juma tuh. Di YouTube saya juga Panglima Apologet Islam ada. Ini lokasinya di mana Abang ponakannya? Saya di Lampung, sepupu saya itu orang timur di Manado ya. Bisa dibawa ke sini nggak naik? Oh, kayaknya belum bisa. Mungkin kapan-kapan saya ajaklah naik ke sini. Coba aja ditelepon dulu, ajak naik ke sini. Nanti biar dikasih wejangan sama gurunda kita. Iya. Awalnya memang Ya, dia nanti kapan-kapan. bisa pindah agama itu mungkin. Kenapa dia Bang mau balik lagi Bang? Iya, karena mungkin Apa alasannya? sering lihat saya share di buat Bang Juma atau di Facebook. Saya kan Oh, cuma gitu. Facebook ya, saya share gitu kan. Mungkin sering lihat Terus itu kan. Abang tanya apa yang membuat dia goyang gitu loh. Iya, yang dia membuat dia goyang itu dari Bang Blender ehonya kecilin dikit Bang. awalnya kan dia kan sama Tuhannya, mungkin namanya sama ya, Allah mungkin ya. Oh, tiga Tuhan itu ya. Ya, jadi dia pindah ke agama sebelah itu mungkin ya sama aja, pikir dia Allahnya juga sama kan, mungkin pikir dia seperti itu ceritanya. Oh iya. Oh, waktu masuk pindah ke agama sebelah menilai nama Allah itu ya seolah-olah sama ya, Islam Kristen gitu ya. Betul. Itu faktor keduanya, faktor utamanya mungkin karena ekonomi, karena sepupu saya itu bukan orang ini, orang sana. Iya. Nah, kesininya menyesal ya, cuman dia ini bingung apakah masih diterima atau tidak. Ya insya Allah lah, saya share lagi ini live ini ke dianya, mungkin bisa melihat. Sebenarnya keluarga kita sedih ngelihatnya sampai pindah seperti itu. Pindahnya unsur paksaan atau gimana Bang? Misionaris atau gimana? Karena kesadaran diri. Kalau paksaan nggak, dia tuh menikah, suaminya orang Oh, iya. Manado. Jadi menikah, pindah agama karena pernikahan. Karena pernikahan ya, mungkin karena suami orang berada ya, dia orang nggak punya, jadi tergiur lah. Jadi tawaran suaminya nggak apa-apa menikah sama saya dulu, tapi harus pindah agama seperti itu ya. Dia secara spontan langsung mau mengiyakan gitu Bang. Jadi batalnya di situ. Iya. Ya orang gila lah Bang, masuk masa menuhankan Tuhan manusia ya kan? Ya kan? Tuhan mati. Ya udah mudah-mudahan Bang, ya. Bang Juma, Balik lagi. satu lagi pertanyaannya itu, kalau lensa news muslim itu Bang Juma bukan? Kita berafiliasi dengan Lensa News TV. Oh siap Itu berarti sama aja Bang. nggak salah ini berarti ya, salah. Iya enggak. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Siapa tahu oten-oten mau naik. Siap. Iya, tapi channel Bang Juma sendiri yang dipegang sama Bang Juma, Zulkifli Abbas Official Bang. 01 apa official aja? Official, Zulkifli Abbas Official. Coba aja ke YouTube itu, nanti share ke FB ya Bang. Siap. Berarti mereka setidaknya sukses ya Gununda menggunakan kata Allah ini ya. Banyak yang kena tipu nih muslim-muslim awam ini. Iya emang kan itu tujuannya. Itu tujuannya kan dari dulu. Menggunakan kata Allah itu
agar kiranya bisa Islam awam itu menerima kalau sembahan mereka itu sebenarnya sama dengan sembahan kita. Bedanya di kita banyak aturan, di mereka ya seperti yang kita tahu. Begitu. Ya, buat teman-teman Kristen silakan yang mau diskusi naik ke atas ya, silakan ya. Bang Yakusa gitu aja. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup Bang. Makasih banyak. Nanti di-share aja, disuruh naik ke Komal ini ya Bang ya. Ya, YouTube-nya Bang Zuma Official ya? Ya, Julkipli M. Abbas Official. Ya, siap Bang. Izin turun ya Bang. Siap. Bang Zuma, sehat-sehat Siap, Bang. makasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Salam. Hotel Ya. punah sekarang. Punah. Iya, di Bang Mereka Bender juga persiapan. biasanya rame nggak ada ya? Iya, mereka persiapan ngumpulin amunisi untuk nyerang kita di Ramadan nanti. Ramadan nanti puasa. Orang itu kan iblis tuh. Ayo yuk, nanti kita gas pas puasa tuh yuk, biar buka puasa orang tuh. Siapkan amunisi Oten. Strategi. Sekarang biar lagi siapkan amunisi orang tuh. Tapi udah banyak sih komal-komal dari pihak Kristen sendiri pun mereka buka tema Allah itu bukan Tuhan Kristen dari pihak Kristen. Banyak. Udah banyak yang sadar lah. Komal Bang Arif juga mungkin nggak ada authenticity ya. Tadi sih ada, cuma itu aja. Oh ya, Arom ini kemana? Aku nggak Arom? lihat 2 hari ini. Ada Gurunda curhat Merajuk, ke saya. merajuk. Ini curhatannya. Boleh saya tampilin nggak chat WA-nya? Boleh. Dia kena sanksi di gereja. Ini nih, ini kocak ini. Nih. Lo nggak lab, dia pengen diskusi. Lagi nggak boleh pelayanan sama gereja, kena kode etik. Nah, jadi dia merujuknya ini nggak dapat pemasukan di bulan ini. Nggak ada bayaran karena dia kena kode etik gara-gara viral waktu kemarin diskusi sama Bang Juma, diskusi sama siapa? Kodonditan. Ya, dia merajuk, dia nggak ada pendapatan. Ntar saya telepon coba orangnya. Mau naik dia. Ntar saya telepon dulu. Kasihan juga ya. Pantas aja waktu itu dibilang orang yang paling banyak dosanya itu Bang Zuma. Kenapa bisa? Banyak orang yang tidak menghasilkan perpuluhan gara-gara abang katanya gitu. Iya. Iya. Gak makan katanya, orang kelaparan anaknya. Gak sekolah anaknya, gak kuliah gara-gara jemaat berkurang. Perpuluhan berkurang gara-gara Bang Zuma. Waduh, aku pula dibilang banyak dosanya. Jadi ini ada indikasi dia dikeluarin di gereja itu, Gurunda? Oh gitu. Ada, dia curhatnya seperti itu. Kasihan juga sih. Sekarang udah nggak dikasih kerjaan di gereja itu, dan dia nggak boleh pelayanan di gereja itu. Ya Allah, ajaran kasihnya kemana itu? Apa ya, seharusnya inilah. Jadi kenapa juga sepi? Pendeta-pendeta menyarankan untuk tidak ke TikTok jemaat-jemaatnya. Inilah seharusnya ini tugas pendeta, ini malah lari. Gimana? Ya kan? Dia menyampaikan firman Tuhan, membela iman Kristen, ya kan? Kayak Arom, dia membela iman Kristen di sini. Itu tugas pendeta, karena TikTok ini kan masuk ranah publik. Banyak oten-oten lain yang imannya masih tipis melihat, menyaksikan. Jadi kok misalkan di malah Arom digituin, salah itu. Makanya pendeta-pendeta ini udah ketakutan semua bang, udah ketar-ketir. Nggak usah memberikan jemaat, nggak usah ditonton TikTok tuh. Belum ada Roh Kudus mereka, itulah. Padahal takut.
Ya seharusnya bolak-balik kita sama jemaat-jemaat ini. Kalian jemaat-jemaat pintar sedikit, kalian yang menggaji pendeta. Kasih pendeta tuh, suruh kemari, hadapin. Belalah iman Kristen. Ketika agama kalian dibahas, kalau pendetanya nggak mau, tanda tanya, ya kan? Ajari dia kemari. Tugas pendeta itu. Kalau mereka nggak mau berarti tanda tanya ya. Ada Ya. apa kan gitu ya? Apa kan gitu? Betul juga ya. Yalah, kan jemaat hilang. Iya, seharusnya kan memang tugas pendeta itu. Iya sih. Jadi, ya kan? Ya kayak ini kan kita membahas mereka banyak di sini. Banyak yang sekarang ini bang, yang goyang itu, yang masih remaja, lewat-lewat kemari. Iman mereka kan belum kuat. Itu banyak yang goyang. Dengarnya, disimaknya kita ya kan. Terus dilihatnya, kok nggak ada yang bela. Ketika agama mereka dibahas, nggak ada yang membela gitu loh. Akhirnya mereka goyang gitu ya. Kemarin kan yang Gurunda Sahadatian itu Bang Stefanus itu yang sama Bang Jay itu umurnya baru 20 berapa gitu, masih muda banget. Dia diusir dari rumahnya, dia diusir. Tapi alhamdulillahnya dia udah punya pegangan, Gurunda udah punya kerjaan dan dia udah punya pengacara pribadi sendiri. Ketika saya sodorkan untuk membuat KTP dirubah agamanya sama namanya, alhamdulillah kata dia, alhamdulillah Kang, saya udah sekarang punya pengacara sendiri dan insya Allah nanti pengacara saya yang akan membikinkan semuanya, dan dia tidak menerima zakat sepeser pun Gurunda. Kalaupun nanti ada yang ngasih ke dia kemarin, dia salurkan lagi ke sahabat mualaf yang lain dan para fakir miskin. Alhamdulillah Gurunda. Bang Stefanus namanya. Sekarang lagi diajarin terus sama Ustadz Alip sama Ustadz Tahta di room mualaf dia. Alhamdulillah dia orang Jakarta Gurunda. Insya Allah nanti kita ketemu. Amin. Iya. Masih Saya muda tawarkan, padahal ya. masih muda. Saya tawarkan untuk pesantren dia nggak mau karena dia kan punya jabatan tuh di kantornya. Pengennya dia belajar online aja. Pengennya, alhamdulillah. Iya, Yang luar biasa. Banyak yang masih muda bang, yang masih remaja-remaja umur 20, 19, banyak yang itu sekarang. Cuman mereka pada takut, tapi udah cari kebenaran gitu loh. Nah itu imannya belum kuat. Seharusnya pendeta itu ya sekarang makanya Oten sepi, nggak usah, ini udah ketar-ketir. Kayak kemarin aku melihat Viti siapa ya, pendeta Melatok, apa namanya, pemberian terpuji kepada murtadin 1.500 katanya. 1.500 murtadin dia buat Viti. Inilah karena banyak mualaf udah ketar-ketir. Sekarang udah gila murtadin aja udah 1.500 tapi taat mana orangnya. Bohong-bohongan ya. Iya bohong, udah goyang orangnya. Goyang, pendeta-pendeta udah goyang semuanya. Iya, pantas aja mereka makin benci sama kita ya. Iya, cuman itu aja bisa membeli mendoktrin. Gak usah ke sana, belum ada Roh Kudus itu, capek kita. Mana diajarkan kebencian kan? Makanya mereka makin benci. Seharusnya otenik, makanya aku bilang, oten ini kalian ini korban. Kalian korban, pintarlah sedikit ya kan? Pintar sedikit, kalian nggak paham kitab, jangan kalian yang maju, diadu sama kami. Tugas pendeta ini untuk membela iman, tugas pendeta. Majulah bela iman Kristen. Ini kalau nggak berani maju berarti tanda tanya lah, apakah ada kebenaran gitu. Kalau benar mana pernah takut. Tapi lebih cocok kita sekarang diskusi sama guru bahasa Indonesia aja yang Kristen. Guru bahasa Indonesia, Guru bahasa Indonesia ya. Iyalah, guru bahasa Indonesia aja udah sekarang cari yang dosen-dosen demi untuk mencerdaskan bangsa. Kalau ditanya sekolah SD, guru bahasa Indonesia, Bu, mau tanya Bu, kekal itu artinya apa ya Bu? Kekal itu abadina, tetap, tidak berubah selama-lamanya. Oh ya Bu ya. Apakah kekal tidak mati Bu? Tidak nak, tidak mati. Oh iya Bu, Tuhannya Kristen itu kekal ya Bu?
kekal nak, kekal katanya. Coba lah, kekal nak katanya. Oten, guru bahasa Indonesia. Makanya kan rusak kan? Nah, kalau guru bahasa Indonesia Oten rusak. Itu dia, kekal. Kekal kan, Oten kan mengatakan Tuhannya kekal, walaupun mati. Nah itulah, sempatlah anak sekolah belajar kayak Cuma gitu, 3 anak hari SD. gitu ya. Iya, kan tapi kan nggak bisa dikatakan Yesus kekal. Tapi karena gurunya orang Kristen, guru bahasa Indonesia Oten, giliran ditanya tentang Tuhannya kekal katanya. Giliran tentang itu enggak katanya, Ten. Yang lucu kemarin yang debat sama Gus Miftah, UTUS dibaca Tuhan. Tulisannya UTUS, dibacanya Tuhan. Iya, nggak paham di bahasa Indonesia orang. Esa kesatuan, aduh, suka hati aja lah. Tapi memang begitu lah bang, apa ya? Memang betul-betul bodoh karena Kristus. Iya, memang pembodohan. Kadang-kadang kasihan juga kita ya kan. Kasihan juga, tapi memang udah doktrin udah parah, kebencian. Jadi banyak anak-anak remaja itu memang dari kecil ditanamkan ya, gak usah kau bergaul sama teman-teman Islam, gak usah. Mereka tuh gitu, di doktrin kebencian. Nah, setelah dia menjalanin pertemanan dengan teman Islam, ternyata berbeda yang disampaikan orang tuanya dengan yang terjadi. Malah lebih apa ya, lebih baik lagi sama teman-teman Islam daripada internal Kristen. Disitulah rata-rata anak remaja itu pengen cari tahu tentang Islam gitu loh. Itu akibat ditanam kebencian terhadap anak-anak mereka. Akhirnya apa, makanya banyak remaja-remaja sekarang yang syahadat. Iya sih. Makanya nanti rencana kita buka komal untuk genset yang naik ke atas, tanya jawab terkait dengan keyakinan mereka, mau Islam maupun Kristen. Kita siapkan waktu, ya insya Allah 1 kali dalam sepekan lah. Nanti kita tentukan hari-hari apa mereka senang untuk ada di TikTok. Kita naikkan, kita minta pandangannya tentang keyakinan mereka gimana. Seperti itu. Ya mudah-mudahan disambut baik sama mereka, anak-anak muda ini, untuk membahas tentang keyakinan lintas agama kan gitu ya. Semoga aja, karena beberapa orang yang telah kita adakan penelitian, ternyata mereka memang didoktrin untuk memahami, untuk mengimani bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu sama aja. Buktinya di Islam ada Injil, ada Daud, ada Musa, Adam, Abraham, sama aja. Artinya ngapain sibuk-sibuk capek-capek sholat? Toh Tuhan dan agamanya itu mirip juga. Kok di Kristen kan tidak ada yang kayak gitu-gitu, sekali seminggu aja nyanyi. Dan segala sesuatu yang mau kita makan boleh kita makan, dan jaminan surganya sudah tidak diragukan lagi. Jadi ngapain? Toh agamanya kita itu ada samanya. Akhirnya apa? Ada yang mereka kemudian ragu menjadi agnostik. Setelah itu mereka pindah agama setelah diberikan beberapa fasilitas-fasilitas, akhirnya mereka keluar dari Islam. Nah itu salah satu cara mereka, trik mereka tuh. Jadi memang kita harus menyiapkan waktu untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ya generasi muda ini bisa saling memanggil temannya. Kalau mau membahas tentang lintas agama, ada komal, namanya komal ini, forum debat misalnya. Ya kita berikan fasilitas untuk mereka naik. Silakan ketik yang masih umur belasan, nah kita naikkanlah. Silakan Anda curhat apa yang Anda tahu tentang Islam, apa yang Anda tahu tentang keyakinan Anda. Kita tanya jawab supaya mereka itu bisa benar-benar memahami Islam itu kayak mana, Kristen itu kayak mana. Kalau udah kayak gitu mau nggak mau nanti pendetanya terjun. Ya,
untuk meluruskan. Menurut Itu memancing mereka. juga, memancing juga itu bagus Gurunda. Siap. Jadi kita siapkan satu hari ya untuk anak-anak 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun yang usia SMP, SMA itu yang banyak. Mahasiswa juga sudah mulai diarahkan ke agnostik, tidak diajak dulu ke Kristen, ke agnostik dulu untuk melepaskan syariat dulu. Tidak percaya Tuhan, itu didoktrin. Nanti lama-lama didekatin, wah ternyata lebih nyaman di sini. Ada kayak gitu. Saya juga tadi siang baru teleponan dengan salah satu keluarga yang mereka keluarga Arab sih. Nah ini karena mereka cuman modal, karena mereka adalah orang Arab, ya tidak terlalu mendalami Islam, akhirnya didekati sama misionaris. Ya itulah yang terjadi, bahwa Kristen itu adalah ahlul kitab. Mereka megang Injil yang kita imani, kita mengimani Injil tapi kita tidak punya Injil. Malah mereka ahli kitab yang Kristen ini yang punya Injil. Dipelajari tapi bukan ke Injilnya langsung, cuman didoktrin, didogma aja. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah malas sholat. Bahkan ada keluarga Arab juga tuh yang katanya tidak percaya Tuhan sudah hampir 2 tahun. Nggak sholat, nggak percaya Tuhan. Itu kenapa? Cek per cek karena dekat sama orang sebelah. Nah ini mata rantai itu diputus, baru kembali ke Islam, kembali sholat. Nah, ini yang bahaya ini. Nah kalau orang keturunan Arab saja bisa digituin sama mereka, bagaimana kita, anak-anak kita yang memang asli pribumi? Itu teman-teman sekalian. Jadi kedepannya kalau ada anak-anak kita yang ingin bertanya tentang perbandingan agama, suruh aja naik di Komal. Nanti kita tentukan harinya hari apa, jam berapa, supaya mereka itu terpuaskan gitu. Oh ini loh pembeda antara Islam dan Kristen. Begitu saudara-saudara. Ayo buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas ya. Ini kita nggak pakai tema, kalian bertanya aja sepuasnya sampai kalian kebingungan mau bertanya apa lagi. Kalau Islam pasti ngasih kesempatan kalian untuk bertanya loh teman-teman. Pasti sepuasnya kalian bertanya tentang yang penting, jangan menghujat ya. Selagi di ranah diskusi sah-sah aja kalian bertanya. Bang Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tambahan dikit, sepuasnya bertanya, tapi ada syaratnya. Siapkan tempat di kepala untuk menampung jawaban. Iya Nah, itu betul. kira-kira. Karena ada juga orang bertanya itu memang Jumatnya tidak mau mendengarkan jawaban, menunggu selesai dia nggak dengerin, langsung main serobot. Nah ini nggak benar juga tuh. Gitu. Kayak si Paulus tadi siapa yang lihat diskusi saya dengan atas nama Paulus di mana tadi? Di Pandi kayaknya ya. Di Pandi kayaknya. Tadi sore ya? Iya sore. Iya. Tapi selamat ya Bang Coba ya menjadi apa namanya percakapan tadi sore sama Ustadz kita, Masya Allah. Oh iya Bang Andi. Iya Masya Allah. Beliau ternyata selama ini sering nonton. Iya. Apa perlu diputar rekamannya? Putar. Boleh. Boleh ya. Aman kira-kira? Aman. Bentar lah ya. Tidak ada penghujatan di situ. Untuk menyemangati saja bahwa kita didukung sama tokoh-tokoh nasional, sama ustaz besar. Baik. Simak teman-teman. Dan nanti saya beri kesempatan teman-teman nanti sesudah Anda mendengarkan
Anda boleh memberikan tanggapan suara siapakah yang ada dalam percakapan ini. Silakan menyimak. Amat pengen ngobrol dengan Adinda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, guruku, Masya Allah. Baik-baik Ustadz, Masya Allah. Kami tadi dengan Pak Nats lagi cerita Bang Zuma, luar biasa, dari mana itu tenaga sama kecerdasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu karena sering dengar Ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya, Masya Allah. Pasti karena Allah jaga Bang Zuma, semangat terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadzku juga luar biasa, ujung tombak dakwah. Allahu Akbar. Masya Allah. Beda dakwah Ustaz Abdul Samad dengan dakwah Bang Zuma. Bang Zuma ini bermain di ranah garis-garis hukum. Tiap hari ada laporan terhadap beliau di mana-mana. Tapi insya Allah kita jaga. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Nanti mengawal Bang Zuma, insya Allah. Bang Zuma, kapan sekali waktu podcast bersama Ustaz Zuma? Ada dengan Ustaz Abdul Samad? Saya Sama duet beliau. Guru kita. Oh, Masya Allah. Saya mau duduk sama Bang Zuma nanti agak 1 jam kalau bisa. Maksudnya kalau ke Jakarta kita ketemu, bisa ya? Boleh Ustaz. Masya Allah. Satu kehormatan bagi saya Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kami minta nomor Bang Zuma supaya di-linkkan. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali. Jadi pas nanti ini kita buat 1 jam untuk saya nanya-nanya tentang kristologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Nanti kita sambung. Nanti jumpa silaturahim insya Allah. Insya Allah Ustazku. Masya Allah. Ini guru pada selama kita pada selama. Selama kita pada selama. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Adinda. Ini kami salat. Oke. Teman-temannya di bawah belum ditanya udah tahu dia siapa itu suara. Ya udah nggak usah ditanya Bang Zuma. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya, mereka udah pada tahu. Udah pada tahu di bawah. Gimana? Nggak usah ditanya. Suara beliau ya. Suara beliau ini khas banget ya Guru Da, suara beliau. Guru kita. Iya. Ini suara Ustadz Abdul Somad dan Yang suara pasti tahu. Jainuddin MZ, Guru Da. Kalau yang satu abang kita, guru kita juga pakar hukum, suaranya juga pasti tidak ada yang tidak kenal suara beliau. Ya Prof. Tengku Nasrullah. Tengku Nasrullah, iya. Betul. Beliau hubungin saya banyak Pak. Saya bilang Apa kata beliau? bisa baju mah bisa kayak langsung aja Prof hubungi beliau. Sebetulnya waktu itu tadi di Bogor saya sama salah satu Prof juga tadi di Bogor pengajian kan. Ya udah sekalian teleponlah bertiga gitu. Masya Allah. Ini kalau kolabnya kayak gini Guru Da, Deddy Mizwar, Ustadz Abdul Somad, Tengku Nasrullah sama Rocky Gerung disatuin, waduh, Kenapa di gerung ya? gempar. Kalau UAS harus sama Rocky Gerung, nanti sama Gurunda tuh ini, wah udah gempar, konten, bubar udah. Tapi kan Rocky Gerung belum Islam bang. Ya biar langsung disadatin sama Gurunda di sana. Bisa juga. Dari mana Bang Andi baru naik? Komal Sebelah. Iya, sebelah tadi. Saya juga baru nyampe rumah jam berapa tadi? Jam 8 dari Bogor. Ngobrol-ngobrol di sana gitu. Salam dari beliau Bang, nggak usah disebutin namanya ya.
Oh iya. Gitu. Nama antum disebut terus. Sehat. Sehat beliau. Iya. Di Karena sana kemarin dia agak gangguan kesehatan. zamannya juga, iya zamannya juga banyak datang gitu loh. Ikut dengerin tuh Bang Juma, nonton tuh YouTube-nya. Di sana antum semua belajar tuh kristologi, gimana perbandingan agama gitu kata beliau tuh. Masya Allah. Profesor lo itu nggak main-main. Dia ada akses ke Esa Soru Gurunda, dia itu bisa di ini Esa Soru, tapi nggak mungkin mau sih kalau sama Gurunda ini Esa Soru ini. Kan udah pernah kabur gara-gara materi apa waktu itu ya. Kabur dia dari belum selesai pun lari dia. Iya. Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini hatiku sangat berbunga-bunga. Jatuh cinta kan? Lagi jatuh cinta ini abangku ini. Dulu belum diselesai. Kirain lagi. Iya. Malam ini hatiku sangat berbunga-bunga mendengar dan melihat Gurunda disanjung sama Ustaz Somad. Masya Allah. Udah lama itu kan beliau 2 tahun 3 tahun yang lalu kita lagi YouTube, beliau taping di bawah di YouTube Zulkifli 15 pernah itu. Masya Allah. Iya, kata beliau kok nggak salah waktu itu lanjutkan perjuangan Allahu Akbar kayak gitu-gitunya. Pernah dulu 3 tahun yang lalu kurasa. Allahu Akbar ya, kalau sudah komunikasi begitu kan artinya misi dakwah ini semakin kuat, semakin melebar, dan pasti kita harapkan solid semuanya. Amin. Pergerakan apologet Islam Indonesia dalam memberantas gerakan-gerakan kemurtadan itu bisa lebih mudah kalau sudah mengenal guru besar seperti beliau. Masya Allah. Apalagi nanti beliau kalau ada rencana ya dakwah kajian Islam, kajian di Makassar itu pasti Banyuma yang dampingi sekaligus keborangi lah milad api. Mantap itu. Milad api ya. Iya. Ini ada pasien Gurunda satu nih. Ya, Kristus. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat Gejala malam. apa yang dirasa? Gejala apa yang dirasa, Bang? Jangan gitu, aku bertanya. Itu kan Ketawa kan juga. Nah, ketawa balik kan. Siapa suruh kan? Oke, Bang Juma. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam. Ya, Saya saya baik-baik aja lah. Mas. Teman-teman juga. Jangan panik lah. Alhamdulillah. Santai-santai aja. Masalah selebes, masalah gitu, hanya selebes. Ya udah tanya-tanya Bang, langsung Bang. Iya, saya mau tanya kepada Bang Juma aja. Sekarang saya tanya, bisa ya Bang Juma? Boleh Kak. Temanya Oh iya. aku bertanya, iya. Gimana Bang? Saya pernah mendengar Mendengar Bang, mendengar apa yang Anda katakan bahwa Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Oh, enggak, itu perkataanmu atau tidak? Iya. Oh, gitu. Berarti Allah itu sekarang di mana? Harus dipahami dulu abangku. Oke, coba saya putarkan ya. Aduh. Bisa nggak saya putarkan suara Saya kamu atau jelaskan ini aja. kamu mengerti bahwa Nggak usah diputarkan, mau Kan dijelaskan. saya sudah akui kan. Pak Anand, Kenapa nangis? Kenapa nangis ya? bisa saya putarkan? Mana? Saya sudah akui. Kenapa? Oh iya, makanya saya tanya aja Bang. Jadi kalau kita berbicara Kamu menyembah Allah yang mati atau Allah yang hidup? kalau kita melihat ya di dalam Kalau kita melihat ya. Nah, silakan.
Anda di bawah aja bang. Di bawah Anda bukan mau berdiskusi, Anda cuma mau pamer agama Anda yang botol, agama yang tidak laku itu. diluruskan aja dulu Bang Juma, dia di bawah, luruskan dulu, silakan. Sebenarnya mereka orang Kristen itu tahu kok bahwa dasar pijakan saya mengatakan itu karena mereka memaksa Hezekia itu yang mendapatkan gelar penasihat ajaib, ya, Eloa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kan itu juga bukan gelar langsung dari Tuhan kepada Hezekia. Orang-orang yang ada pada zaman itu yang menyebutnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang sebagai penasihat ajaib. Kan orang yang menyebutkan, bukan Tuhan yang memberi gelar. Hanya saja, kenapa ada pemahaman ini muncul? Karena saudara-saudara Kristen menganggap bahwasanya itu nubuat untuk Yesus. Padahal itu bukan untuk Yesus. Itu untuk Hezekia. Udah berapa kali dijelaskan. Tapi tetap aja menjilat-jilat kitabnya Yahudi. Nah, sedangkan kalau mereka memaksakan bahwa itu adalah Yesus sebagai penasihat ajaib, siapa yang dinasihatinya dan siapa yang mendengarkan nasihatnya? Kan gitu. Kemudian dikatakan Allah yang perkasa. Perkasanya di mana? Apa perkasanya? Untuk kemudian menjadikan Yudas aja sebagai muridnya sampai mati nggak bisa, kan gitu. Perkasanya di mana? Bapak yang kekal, kayak mana mau kekal? Dia kan mati usia 33 tahun, mati dia. Terus kemudian kalau dikatakan kekal, kenapa dia mengalami kematian? Lalu disebutkan sebagai Raja Damai. Siapa yang didamaikan? Maka saya katakan kalau saudara Kristen itu lebih memaksakan kemudian Yesus itu yang harus duduk di situ, maka Nabi Muhammad SAW berdasarkan dengan risalah kenabiannya lebih pantas dia duduk di situ daripada Yesus. Itu baru betul. Kenapa bisa saya katakan demikian? Ya, karena kalau dikatakan sebagai Allah yang perkasa, itu kalian mengatakan Allah kan, dan Allah itu bukan sebagai Tuhan, itu hanya gelar Tuhan. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya. Lagian kalau Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, rujukan yang muncul ketika Yesaya 9 nomor 6 itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rujukannya adalah kepada Yesus, kepada Hezekia, kepada manusia. Bedakan. Di situ tidak berbicara mengenai Allah, tapi itu berbicara mengenai manusia yang mendapatkan gelar, sama seperti Emmanuel, sama seperti Samuel, sama seperti Yeremia dan seterusnya. Sama itu, bukan merujuk kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu. Itu orang-orang menyebut daripada Hezekia itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sifat yang kemudian dijadikan sebagai gelar kepada Hezekia, kepada raja yang datang menyelamatkan Bani Israel. Bukan Tuhan yang digelari di sana, tapi manusia. Nah, manusia ini kalau dipaksakan Yesus, mending Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih kena. Tapi ingat, ketika dikatakan Raja yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib, itu merujuk kepada manusia. Manusianya itu adalah Hezekia, bukan merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Pahami dulu itu. Jangan blow on permanen. Itu loh. Itu gelar kepada manusia. Siapa? Manusia yang dikatakan di situ, yang dinubuatkan. Itulah dia Raja Hezekia. Apakah Raja Hezekia ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak. Enggak, berarti bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi merujuk kepada gelar yang diberikan kepada manusia Hezekia. Begitu. Blow on kok dipelihara.
Gitu sahabat, gitu Bang Andi. Ya. Di situ kan ada kata telah lahir. Itu dikesampingkan, dipaksakan menjadi nubuatan untuk Yesus. Banyu mak menjawab beberapa kali kok itu. Kalau dipaksakan, ya lebih cocok Nabi Muhammad. Itu kan dulu jawabannya begitu, poinnya ya. Kalau dipaksakan, tapi ini nggak bisa dipaksakan. Datanya Hizkia kan gitu. Ya. Suara saya putus-putus ya. Ya, lanjut. Saya nggak bagus. Enggak bagus. Ya itu memang nubuat itu Bang Andi. Itu memang nubuat. Tetapi nubuat untuk orang yang sudah lahir. Ketika kelak dewasa nanti, dia akan berlaku sama seperti raja-raja Yehuda yang lain. Tapi itu sudah lahir. Jadi bayi ini sudah ada. Ketika dia besar, dia akan menjadi raja. Dan dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari Yesus itu nubuatan orang yang sudah lahir. Ketika dewasa dia jadi raja, dia akan menyelamatkan sebagaimana Gedeon menyelamatkan kemudian orang-orang Israel dari Midian. Begitu juga Hizkia menyelamatkan orang-orang Israel dari orang-orang Asyur. Begitu. Memang itu nubuat, itu nubuat. Itu penglihatan Yesaya terkait dengan Raja Yehuda, yaitu Hizkia. Bisa dibaca di Yesaya 1, nomor 1-nya Bang Andi. Itu jelas itu. Ya, nubuat, tapi bayi ini udah lahir, nanti akan kelak dewasa menjadi raja. Gitu. Benar Bang Andi. Bang pintar Bang Andi. Keren Bang. Keren. Tapi mereka waktu bagi diskusi waktu itu dipaksakan itu nubuat untuk Yesus. Nah, di sini latar belakangnya memulai ini sesuatu nih di framing, tidak diambil secara keseluruhan Banyu Mak. Sehingga membuat framing bahwa Nabi Muhammad itu Allah katanya. Nah, itu di situ dia tuh framingnya. Iya. Itu mungkin video utuhnya masih ada di YouTube-nya Gurunda ya? Ada dia, ada. Nah, judulnya apa? Itu kalau bisa diangkat lagi Gurunda biar mereka pada tahu kalau ada video utuhnya. Itu kan hasil potongan-potongan yang mereka tampilkan di TikTok itu. Ya, lagian juga kalau dikatakan Nabi Muhammad Allah perkasa kan merujukannya ke Yesaya 96. Berarti bukan rujukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka aja yang blow on. Giliran dikatakan ndak sama kok Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Yahudi, nggak sama kok itu antara Elohim dan Allah. Tapi giliran saya mengatakan bahwa Allah perkasa, Bapa kekal, kok ternyata sama ya. Ternyata Tuhan merujuk kepada Tuhan juga rupanya. Memang aneh lah. Kita maklumi aja. Tapi original tesnya kan Eloah, bukan Allah. Nah itu dia. Betul itu Bang Andi. Saya bilang dari tadi, Kang, boleh bertanya, tapi siapkan tempat di kepala untuk menampung jawaban. Ini nggak ada tempat, gimana caranya coba? Dikasih tema silahkan bertanya sepuasnya juga tetap nggak ada, punah mereka ini. Udah punah benar ya. Yang tersisa tinggal penghujat-penghujat kayak tadi itu. Yang jelas kesempatan ini saya umumkan aja deh, bahwa teman-teman insya Allah ya, milad api yang ke-3 ya Kang ya? Iya. Tahun ini itu di bulan berapa kemarin keputusannya tuh? Bulan 6. Bulan 9 September yang akan datang, bulan September 2026 Masehi gitu ya.
insya Allah akan kita pusatkan di Makassar, di kantor pusat API, di Rumah Hobbit, Bolangi, Sulawesi Selatan. Jadi suasananya di pegunungan, Taman Wisata Bolangi, Rumah Hobbit. Jadi teman-teman, Insya Allah. yang mau ikut ya silahkan persiapkan diri dari sekarang. Silahkan menabung 10.000 per hari lah ya. Kira-kira artis papan atasnya siapa Gurunda yang mau hadir Gurunda? Ini Raja Naga Bonar, Naga Bonar. Bom. Insya Allah Naga Bonar. Bom. Disuruh cuci piring. Naga Bonar lah. Iya. Beliau abang kita insya Allah. Itu yang kangen band itu jadi Gurunda? Ya tergantung saya sih. Kalau sudah mau diundang beliau datang, sesuai dengan jadwalnya beliau datang. Wah, apalagi kalau ada UAS juga hadir. Wah, udah. Ayo teman-teman silakan. Nabung dari sekarang tuh Bang Andi, suruh nabung teman-teman tuh. Baik, yang tinggal di Jawa Timur itu bisa naik kapal laut lah, cuman berapa 24 jam doang kok. Dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Sultan Hasanuddin Makassar. Udah ada kapal cepat. Lebih murah. 350.000 ekonomi. Apa sekarang 500.000 ya ekonomi ya? Saya kan sekarang juga takut saya naik pesawat, jadi saya nanti lewat Surabaya aja. Iya. Naik kapal. Boleh, semua terbuka untuk umum ini teman-teman. Apalagi para netizen yang suka nyimak debatnya Gurunda, datang aja nanti. Surabaya ke Jakarta naik darat gitu Bang Andi. Iya. Berapa jam? Ya berangkat jam 7 malam, insya Allah sampai di sana pagi lah kalau santai ya. Nggak ada Jakarta Makassar, nggak ada. Surabaya adanya. Lewat darat Jakarta Surabaya Kang, pertanyaannya sayang. Oh iya. Maaf. Kalau Surabaya Makassar ada kapal laut. Ada. Berapa jam? 24 jam lah. Misalnya berangkat jam 6 sore, besoknya tiba sore-sore jam 4 lah, jam 5 di Makassar. Masih juga itu di laut itu. Bang Andi. Enak. Di laut tuh ada, kalau ambil kamar ya kayak hotel lah, di dalam ada kamar mandi, ada tempat tidur, makan 3 kali sehari. Masa? Iya, pagi sore. Kapalnya kapal besar ya. Kapal besar, lantai 7 pakai lift. Ya tapi tetap aja kalau yang naiknya si Bom pasti kelelep itu kapal. Kelelep. Acaranya teman-teman Milad Api yang ketiga pada bulan September mendatang. Itu. Kalau misalnya acaranya itu. Iya, kalau misalnya nggak mau ikut tapi ingin berpartisipasi silahkan. Kami masih menunggu atensi perhatian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya berapa Kang? Ingat nggak nomornya? 7-nya 5 kali 51770 Bang Oke, BNI. masih ingat ternyata ya. 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Mobil saya muat 7 orang. Kalau misalkan di Jakarta ada 7 orang gitu ya, sama netizen yang mau ikut, saya naik kapal aja Bang Andi, pakai bawa mobil ke sana. Biar Kalau bisa antar jemput juga, di sana ada kendaraan. Kalau pakai mobil itu, satu mobil itu kalau sekarang 4 juta. Mobil 4 roda ya, mobil minibus itu 4 juta. Kalau satu mobil. Itu beda dengan ininya, penumpangnya. Beda, penumpang bayar lagi. Kenapa mahal? nggak di atas mobil aja Bang Andi, sampai 24 jam di atas mobil? Panas lah. Harus mati mesin. Ya enggak, naik mobil aja di atas, muter-muter keliling gitu. Enggak boleh, pas-pas di dalam itu. Lantai 1, lantai 2 keliling, lantai 3 jalan-jalan. Ya, ada pemeriksaan, mobil harus dikosongin. Nggak boleh muat sembarangan, barang cair apa segala macam disterilkan dulu. Enggak mungkin 4 juta Bang Andi, enggak. 4 juta sayang.
Nggak bisa muter-muter di atas Bang Andi, kayak mobil santai-santai gitu. Nggak bisa. Orangnya turun langsung naik lift ke atas cari kamar. Gitu. Oh gitu. Bagus juga tuh dicoba naik kapal laut ya. Boleh. Tadi udah ngomong sama stafnya beliau. Agustus kita mau podcast di Jakarta sama beliau. Insya Allah. Dia ngajaknya bulan ini, dia bilang, aduh Ustadz belum bisa, bulan ini banyak kerjaan di Makassar. Kerjaan terpending kemarin itu banyak. Ya udah di info Agustus kalau gitu. Kapal ini namanya kapal Dharma Kencana 7. Cakep itu, kayak hotel berjalan. Nggak berasa, nggak gerak, nggak goyang. Gede banget kapalnya. Bagus lah itu. Tapi di sini kelihatannya nanti kalau rame itu pakai tenda camping aja kita. Camping Iya. itu kayak sekarang tuh lagi rame di depan pengunjung. Rame ya? Rame Muat berapa malam ini. orang, Gurunda? Kemarin PT Adira bikin acara kurang lebih 300 orang muat. Sama tenda itu 300 itu. Iya. Tenda bisa sampai 200 sampai 250. Tenda 200 teman-teman. Ayo daftar dari sekarang daripada nanti nggak kebagian. Ayo daftar dari sekarang guys. Hubungi Bang Handi itu. Iya. Ayo daftar. Tidur di masjid juga bagus. Masjid bersih banget. Dingin. Dingin. Nanti kita adakan lomba renang teman-teman sambil pakai helm. Andalan saya bom-bom kalau renang. Pakai helm dan sepatu bola lengkap renang. Lomba. Tapi tangan diikat di belakang. Waduh, gimana geraknya tuh ya? Ya itulah gaya kupu-kupu kan. Kupu-kupu hanyut. Bagus itu. Oh, insya Allah acaranya di-live-kan nanti teman-teman. Live. Live karena ada wifi di sini. Bang Erik masih ada, Dinda? Masih monitor? Siapa ini Cinta Indah ini? Silakan. Bunda Rahma itu. Hah? Bunda Rahma pakai akun baru. Oh iya? Iya. Coba disapa. Rasmi nih. Rasmi ini. Rasmi. Coba blender. Rasmi. Oh Rasmi. Rasmi. Ya, selamat malam. Ya kan? Ya kan? Ayo sama Bang Blender cocok ini. Apa kabar kau Rasmi? Kenapa kau ganti nama kau Cinta Indah? Aku nyimak sambil bikin kopi. Kabar baik. Cih. Kenapa ya suara kau? Kenapa kau ganti nama kau Cinta Indah? Mau menunjukkan ajaran kasih? Memang cinta. Aduh kau di mana ini? Suara kau kok kayak gitu, macam di dalam goa. Benerin lah suaranya. Iya. Lagi sama Mamat ini. Alah. Inilah penyakit kau. Gak ada tobat-tobatnya kau. Padahal kami gak ada membahas agama kau di sini kan? Gak ada berubahnya kau. Gak ada membahas, sudah menghujat saja kau kerja kau. Kenapa kau benci kali sama Islam? Kenapa? Gak bisa Apa punya? berubah. Ya enggak. Udah benci kali kau sama Islam. Apa alasan kau benci kali sama Islam? Kenapa? Selingkuh laki kau sama cewek Muslim gitu. Jadi Tidak benci. kenapa kau menghujat naik menghujat? Kenapa? Justru saya sayang supaya kalian itu tidak masuk neraka dengan jembatan rambutnya,
Yang masuk. Sekarang ku tanya sama kau. Ayo, ya udah gini, Rasmi. Kita pastikan yuk siapa yang masuk neraka, kau atau kami? Coba aku tanya kau Rasmi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Neraka, oke, baik. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Masuk neraka kan? Selesai. Masuk neraka kau, udah habis. Enggak dong, ngerti. Kalau masalah itu ya udahlah. Masuk neraka kau udah. Tadi kan sepakat. Ngerti kau. Lu jadi cemana? Ya aku jelaskan samamu dulu ya. Oke, jadi Tuhan Yesus itu turun ke neraka, ke perut bumi untuk mengalahkan iblis. Nah, setelah iblis dikalahkan, iblis tidak bisa lagi membawa roh manusia ke neraka. Nah, kalau kita sudah tidak lagi ke neraka, artinya kita langsung ke surga. Nah, kalau kita ke surga, ya otomatis dong pakai gaun yang cantik, pakai jas yang ganteng. Poinnya beda. Ini. Yesus itu poinnya kan ini, Rasmi. Mengalahkan iblis, berperang. Rasmi. Setelah tadi kan itu poinnya. menang. Ya, tadi kan poinnya, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya masuk neraka, ya kan? Yesus mengajarkan sunat, kalian tidak sunat. Yesus mengajarkan apa lagi? Mengajarkan apa? Cara beribadah dengan cara sujud, kalian tidak melakukan. Yesus memerintahkan menyembah Allah, kalian menyembah Yesus. Apa nggak masuk neraka kalian nih? Masuk neraka kan? Ya kan? Udah jelas. Jadi kalian yang masuk neraka, bukan kami. Loh, tadi kan gitu. Anda yang kurang mengerti, kurang paham. Tadi kan kita udah sepakat tadi. Ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, masuk neraka. Banyak ajaran Yesus, Yesus tidak makan babi, kalian makan babi, kan masuk neraka lah kalian. Kenapa nggak ikutin ajaran dia? Ya kan? Yesus nggak ada memerintahkan ibadah ke gereja. Yang tidak makan babi, yang ngajarin, yang ngatakan siapa? Si Mama ya. Toh. Dia kan mulai menghujat kau, inilah kau. Udah penyakit kau. Woi pesundal. Udah sekarang begini Rasmi. Gini ku tanya kau dulu ya. Di Matius 21 nomor sekarang ku tanya. Udah kau masuk neraka. Matius 21 nomor 31. Yesus mengatakan wanita pesundal yang duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah kau sudah jadi pesundal Rasmi? Udah jadi? Bukan seperti itu. Jadi gimana lagi? Loh, itu kata Yesus. Jadi biar aku kasih tahu nih ya. Jadi sewaktu si Yohanes Pembaptis berkhotbah, Yohanes Pembaptis mengatakan Allah, firman itu adalah Allah, firman jadi manusia, namanya Yesus, dialah yang menebus dosa manusia. Nah, perempuan sundal itu percaya, pemungut bea cukai percaya, makanya mereka selamat. Seperti itu ceritanya. Masuk ke dalam surga duluan kan wanita pesundal kan? Ya. Kalau sudah bertobat, percaya kepada Yohanes, itu artinya bertobat. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kau sudah jadi wanita pesundal? Kau nggak ngerti, jadi kan di saat jadi semana itu katanya, kalau enggak kau mau masuk surga enggak Rasmi? Tanya di situ, maka dengarkan dulu, ya. Di situ konteks ceritanya di saat Yohanes Pembaptis itu memberitakan Injil, ya kan? Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Nah, di situ kan banyak orang yang mendengarkan kan, termasuk perempuan sundal dan pemungut bea cukai. Nah, mereka percaya gitu loh. Mereka di situ ikut mendengarkan Yohanes. Ya, oke, ku terima. Aku nggak mau ngotot-ngotot. Jadi kan ada kata Yesus, Tuhan itu Esa, satu-satunya tunggal. Pertanyaanku, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu Rasmi?
Tuhan yang satu itu ya Yesus. Yesus ya, bukan Allah ya, bukan Allah. Oke, clear, bukan Allah, bukan Allah. Lah, semana Yesus apa? Aduh ya betul lah. Udah sekali lagi Rasmi, aku tanya Rasmi, siapakah Tuhanmu yang tunggal dan satu-satunya itu? Tuhan Allah. Bukan Bapak ya, bukan Bapak ya. Oke ya, bukan Bapak, bukan Yahweh ya. Tuhan Oke. Allah, Firman. Oke, bukan Firman yang bukan Firman ya, bukan Firman ya, bukan Firman ya, berarti ya. Firman bukan Tuhan ya. Firman. Udah clear. Loh mananya yang betul lah. Cakap yang mananya? Yang pasti-pastilah tadi tunggal satu-satunya Yesus. Berarti bukan Firman ya, clear ya. Nggak apa-apa, aku nggak bantah, aku nggak bantah. Tuhan. Yang mananya Tuhan, kau ribet kali. Cobalah yang pasti-pasti. Rasmi, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu? Siapa? Tuhan Allah, Tuhan Allah. Oke, ya udah clear. Berarti Tuhan Allah, bukan Firman ya, bukan ya, bukan ya. Tuhan Allah Firman. Aduh, Mak jangan nambah lagi Tuhan Allah Firman. Bapaknya kau tuh udah berapa tuh? 3. Aduh, gila kali ya. Udah 3 itu Tuhan Allah Firman. Tadi udah ku kasih udah ku kasih kau tadi kompensasi, ku kasih. Firman itu satu. Tadi kau sudah ku kasih kau apa pertama satu ku terima Tuhan Allah. Udahlah, ini Tuhan berarti bukan Bapak ya, bukan Bapak ya Rasmi ya kalau begitu ya. Ya udah ku terima. Berarti ini, Bapak ku terima. silakan dulu. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak bukan Tuhan berarti ya. Ya, berarti Bapak bukan Tuhan. Clear. Roh Kudus bukan Tuhan kalau begitu. Ya udah. Nggak apa-apa, Tuhan kau itu Allah, Bapak Yesus. itu Allah. Aduh Mak jangan nambah lagi. Aduh kapan selesainya ini? Aduh Mak yang mananya betul lah. Yang Mak, aduh tadi kan udah satu-satunya kan tadi udah ku terima. Ya udah kau bilang Yesus, Allah, Firman. Udah clear. Bapak bukan Tuhan kalau begitu. Udah, Roh Kudus bukan Tuhan. Ini Bapak itu Allah, Roh Kudus aduh itu Mak, Allah. Tuhan juga itu, Tuhan juga. Aduh banyak kali nggak selesai-selesai nih. Cemananya nih? Hah? Allah. Ini kau bidat kau nih kayaknya, bukan Kristen. Allah. Kau kayaknya bukan Rasmi. Kayaknya kamu dia bukan Kristen kau nih, bukan Kristen kau nih. Puji dulu kau ya. Kau puji kau, kayaknya bidat kau nih. Yesus itu Tuhan kau. Yesus anak Bunda Maria, benar? Benar ya? Iya. Oke. Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Allah. Dah, kok nggak sama? Bidat kau nih, bidat kan betul kan? Bukan Kristen, bukan Kristen kau nih. Kok beda? Tuhan kau dengan Tuhan Bunda Maria kok beda? Tuhan kau Yesus, Tuhan Bunda Tuhan Maria saya Allah. juga Tuhan Allah. Tadi saya katakan Yang Tuhan Allah. mananya banyak kan nggak selesai-selesai bahas Tuhan ini. Janganlah congok kali masalah Tuhan. Satu-satu yang namanya Tuhan tunggal. Satu-satunya. Sekarang ku tanya, Rasmi, kau punya anak satu-satunya tunggal. Nah, nama anak kau siapa namanya? Siapa namanya? Merlet. Adakah Merlet lain? Kan nggak ada. Anakku si Merlet namanya. Udah, jangan lagi kau sebut yang lain-lain. Kalau banyak kali nama Tuhanmu sudah sama kayak apa? Kayak terdakwa, tersangka. Rasmi alias cinta indah alias longor alias muka peta kan begitu-gitu. Banyak kali udah. Jangan. Ya. Makanya nama cukup satu. Apa? Tapi manis. Gigi kau yang hijau itu belum mood udah kau sikat. Udah, gigi hijau. Yang belum mood udah kau sikat. Masih hijau. Manis. Masih hijau. Gigi kau tuh masih hijau, belum mood, masih. Kau enggak aja, berarti kau berbeda. Tuhan kau dengan Tuhan Bunda Maria berbeda. Berarti kan sesat kau nih, bidat kau nih. Kau bidat. Ya. Kau bukan Kristen kau nih. Enggak aja kau. Kau bersalahan, Mas. Masalah Tuhan saja dari tadi gak kelar-kelar. Janganlah congok kali masalah Tuhan. Bagi-bagilah sama yang lain Rasmi. Jadi yang pasti dulu Tuhanmu siapanya sebenarnya ini? Coba. Bingung. Tuhan Allah. Tuhan Ya udah, Allah. berarti ya udah clear, ku terima.
berarti bukan Yesus. Selesai, udah itu aja, tutup, ya kan? Udah tahu kita, tahu. Tuhan Allah yang jadi manusia. Ya udah tahu kita, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai, udah tahu kita. Ya, oke, jadi kita udah dapat jawaban selama ini. Kita mungkin bingung ya. Kita mungkin bingung ya selama ini. Apa lagi? Aku tahu. Aduh Majang, tunggulah, udah Tuhan selesai Allah kan? jadi manusia, namanya Aduh Yesus. Ma, kapan tamat? Gini loh Rasmi, aku kan tidak membantah kau mengatakan Tuhan Allah, udah. Berarti Yesus bukan Tuhan, clear kok, udah selesai, nggak usah dibahas lagi. Ya, berarti teman-teman, Tuhan ya Allah kita mendapat. jadi manusia, namanya Banyakkan, Yesus. banyakkan. Yang mana yang betul ini sekarang nih? Cobalah, satu-satunya, kau paham nggak satu-satunya tunggal? Hah? Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya. Kalau bentar kau aku jelaskan ya. Tuhan Allah menemui Musa dalam bentuk lidah-lidah api. Tuhan Allah menyelamatkan manusia dalam bentuk manusia. Tuhan Allah menjumpai Paulus dalam bentuk cahaya memancar dari langit. Itu Tuhan Allahnya tetap satu, tetapi Tuhan Allah ini bisa jadi lidah-lidah api, bisa jadi manusia, jangan kemana-mana kau, gak usah kemana-mana, gak usah kemana-mana, jangan suka-suka hati kepala otak kau tuh aja, ya. Sekarang tolong kau pastikan siapakah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Kalau kau memang pengikut Yesus, kau harus menjalankan hukum yang terutama. Tahu kau hukum terutama apa? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus? Tahu nggak hukum terutama apa? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, tunggal, Esa. Kemudian kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, kasihlah sama manusia. Nah, pertanyaannya, Esa itu kan tunggal, itu perintah Yesus loh. Esa tunggal satu-satunya, kabur. Nggak ada mainan ya, nggak ada mainan itu jadi. Yang berat-berat urusan sama aku, berat-berat. Yang berat-berat urusan sama aku, yang berat-berat. Yang pesundal menjadi giginya hijau, Rasmi itu giginya hijau itu belumut. Yang pesundal astenak babi aja. Tapi aku tadi melihat ya babi. Ada temanku dia ngasih makan babi itu dedak. Aku menyaksikan dari jauh sih menyaksikan. Ini aku perhatikan kok ada yang keren di babi ini. Ada yang keren. Apa ya? Aku melihat babi ini dikasih makan. Padahal aku tengok di situ ada banyak babinya. Ada jantan. Jantannya itu mengawini betina. Udah. Habis itu jantan lain dikawinnya betina satu itu. Satu betina aja nih. Yang jantan ngawinin diam aja. Ada sebagian babi itu makan taiknya sendiri. Jorok lah. Tapi ada yang menarik di sini aku melihat. Menariknya apa ya? Ada yang keren kayaknya. Tapi aku berpikir-pikir gini loh. Ini babi. Ada yang menarik dari babi ini apa ya? Nah, kemudian nggak lama lewat ada satu laki-laki oten pakai salib. Teringat aku oten. Teringat aku oten. Lewat oten muka peta ya kan pakai kalung salib. Teringat aku. Ini dia. Babi ini dia sadar. Dia kerennya apa? Dia sadar. Dia nggak punya akal, tapi dia tahu diri. Kenapa tahu dirinya? Dia sadar dia tidak mau menyembah sesama babi. Ini dia. Ini kerennya. Babi ini walaupun dia seperti itu, dia tidak pernah mau menuhankan sesama babi. Dia tidak pernah menyembah sama babi. Itu dia kerennya. Tapi ketika melihat oten, ya kok agak beda ya. Oten ini kan manusia, ada akal, lebih sempurna daripada babi. Kan begitu? Lebih sempurna manusia oten ini daripada babi. Dia punya akal, babi enggak. Tapi kok enggak gunakan akalnya ya? Kok menyembah sesama manusia? Jadi mana lebih keren? Ya aku menilai lebih keren babi daripada oten, ya kan? Iyalah, babi saja dia sadar, dia sadar dengan dirinya, aku tidak mungkin menyembah sama babi, dan tidak bangga dia, malu dia. Makanya aku berpikir, ya iya juga ya,
keren babi dong daripada Oten, ya kan Ten? Keren babi daripada Oten. Yo, Oten lagi, yo, Oten lagi, Oten lagi, ya kan? Silakan Ten, yang mau disumbat congornya, mau disumbat, silakan. Sekelas Rasmi aja kabur. Tapi nggak usah lah, nggak usah. Kita nggak usah, jangan, karena kita sadar Oten ini tidak punya akal. Kalau punya akal, yang namanya tidak punya akal termasuk gila. Jangan pula orang gila kita cari-cari. Gila kita nanti dia lah. Gila biarkan aja. Cukup Oten aja gila. Jangan terkontaminasi. Udah naik nggak usah. Jangan kita jadi gila gara-gara Oten, ya kan? Cuman pula orang gila kita ajak bicara apa enggak? Stres kita. Orang nggak punya akal. Tapi yang penting Kristen ini, inilah lucunya ya. Yang penting mereka itu Yesus mati di salib. Mereka marah kalau tidak mati di salib. Nah, itulah. Kau bilang blender, disalib dia bilang. Kalau nggak aku pijak batang leher kau, salib nggak? Bilang. Marah dia. Salib, dia salib. Itu aja yang penting. Nggak peduli data. Salib. Sama. Makanya Nabi Muhammad dulu pun dibenci orang itu karena membawa Anissa itu, penyalipan itu. Pokoknya nggak peduli kami, yang penting Yesus disalib, mati dan bangkit. Ini loh dikasih judul Kristen silakan bertanya aja, gak ada loh. Apalagi dikasih judul yang berat. Yang gila aja kayak Rasmi aja tegas. Ayo sini naik lagi Ten, sini Ten naik lagi Ten, biar kita ada edukasi, biar kita ada ilmu juga ya, kita berbagi ilmu di sini. Silakan kalian kalau yang emang ngerasa nggak punya ilmu, nggak punya wawasan buat teman-teman Kristen, saya persilahkan kalian naik untuk sekedar bertanya aja. Mau itu bertanya tentang kekristenan, mau bertanya tentang keislaman ya, silakan naik ke atas. Insya Allah kita akan mengajarkan kalian ya. Kita akan ngasih tahu, nggak bakal kita di sini ngibul tanpa dipungut perpuluhan. Kalau di sini aman ya. Kalau di gereja pasti dipungut perpuluhan. Kalau di sini aman, nggak ada. So kalian bertanya sepuasnya sampai kalian kebingungan mau tanya apa lagi. Yo silakan naik. Disuruh bertanya aja kebingungan mereka ini, apalagi ditanya. Aduh. Bertanya aja macet. Bertanya kesalahan. Nggak ngerti lah bahasa Indonesia pun nggak ngerti lah dah. Tapi memang udah mereka sudah dikasih apa ya sama pendeta-pendeta mereka, nggak usah lagi kau tonton itu TikTok. Nah, pendeta yang takut, nggak usah. Mereka itu belum menerima Roh Kudus. Apapun yang kita jawab, apapun yang kita sampaikan, mereka menolak. Sudah jelas-jelas kita sampaikan, tapi mereka menolak. Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri mereka. Jadi biarkan saja mereka di situ, gak usah kalian tonton. Itulah kata pendeta, gak usah kalian tonton itu. Gak usah, capek kalian. Segala firman sudah kita sampaikan, kebenaran sudah kita sampaikan, tapi tetap mereka menolak. Gak usah ditonton itu. Itulah surat anjuran pendeta loh. Anjuran pendeta sudah banyak tahu, udah mulai goyang. Pendeta udah mulai goyang. Kayaknya itu pendeta itu dari tadutung kayaknya. Iya. Kayak Udah logat mulai tadutung. goyang. Memang begitulah. Sudah mulai goyang pendeta. Hilang satu-satu. Nah, jemaat-jemaat ini kalian sebenarnya, jangan kalian loh yang menggaji pendeta. Seharusnya kalianlah sampaikan. Jangan nanti anak-anak kalian ini masuk ranah publik, tiba-tiba mualaf, sahadat, kalian marah, emosi, kalian salahkan juga kami.
Tapi salahkanlah pendeta kalian. Jangan, banyak di sini menyimak anak-anak remaja dari Kristen, dia menyimak. Dia yang dinilainya itu bukan data, tapi yang dinilainya kenapa ya kok Kristen gak ada yang berani naik ya, itu nilainya. Kenapa ya kok nggak bisa dibantah narasi mereka umat Islam nih. Berarti kayaknya nggak ada kebenaran di Kristen kalau begitu. Kalau memang benar kan pasti berani naik gitu loh. Nah, yang dinilai mereka seperti itu. Lama-lama barulah mereka mencari tahu. Itu Ten, makanya tugas pendeta ini menyampaikan. Kalau kau yalah, kau udah akut, iblis kau udah berat untuk apa? Tapi anak-anak kau pikirkan, anakmu masih remaja itu kau pikirkan. Kalau kau udah berat lah tenda. Nah, itu kalian bentengin. Tugas siapa? Pendeta lah, sampaikanlah. Jangan asik mikirkan perpuluhan saja, yang dibahas perpuluhan saja. Tapi sekarang mereka pun berlomba-lomba nih. Para pendeta berlomba-lomba merampas jemaat-jemaat dari masing-masing denom. Yang terpenting sekarang mode mereka, siapa yang gencar menghujat Islam itu yang didukung. Nah, inilah dia. Siapa yang gencar menghujat Islam, ya kan? Verda, Vanda, silakan. Panda, selamat malam Panda. Halo, Panda. Panda, selamat malam Panda. Oh, iya mah kasarean, we juga nama we. Aduh, ke di kamar eta mah we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, silakan teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik. Mau RK, mau CP, mau siapapun juga, kalau mau diskusi silakan naik ya, silakan. Disuruh bertanya nggak mau. Nah inilah Oten waras naik, silakan. Yang waras naik. Yuk, kalau di bawah ada si Rudal Kudus atau si RK suruh naik. Tapi di semua room sekarang udah sepi, udah jarang Oten, nggak ada Oten. Tadi saya nyimak Bang Handi juga kirain debat, ternyata nggak ada Otennya di sana. Udah pada tobat. Bang Handi, ada kabar si Arom kasihan, kasihan loh si Arom Bang Handi. Ini chatnya di saya masih ada nih, WA-nya nih. Ayo teman-teman Oten, silahkan naik ke atas ya, silahkan. Disuruh bertanya aja, kalian masih bingung, kebingungan, disuruh bertanya aja kebingungan, apalagi ditanya, aduh udah langsung sakaratul maut kayaknya. Ya, mereka sekarang udah alih profesi, jadi penyanyi sekarang. Di rumah-rumah pada nyanyi aja Oten-Oten ini sekarang. Udah habis. Yo, yang Oten silakan naik, yang Oten ya. Ya, Nini. Selamat malam. Nini. Halo. Waduh, 3 kali minta naik soalnya. Bom-bom jadi biduan. Ya, apapun ceritanya teman-temannya yang di rumah, apabila begaduh sama pasangan, salahkan Oten. Itu semua gara-gara Oten. Sinyal lelet gara-gara Oten.
duit nggak ada gara-gara Oten, ya. Salahkan Oten ya. Kalau begaduh di kerjaan nggak beres gara-gara Oten. Itu semua salah Oten, ya. Jangan begaduh, ya. Kalau begaduh sama pasangan, salahkan aja Oten. Ini gara-gara Oten kita begaduh, bilang biar damai, ya. Apapun masalahnya tetap Oten yang salah, alright? Oten yang salah ya. Lihat ya, nggak ada Oten punah, Oten juga yang salah. Nggak kebeli rokok, Oten yang salah ya. Oten yang salah. Pokoknya Oten aja yang salah, udah Oten titik. yang salah. Kemarin waktu banjir di sana yang salah siapa itu? Oten, tetap Oten lah. Semua Tetap Oten. Oten ya. Iya. Sama aku tanya Kepas, kau banjir itu, di saat banjir ada babi yang mau tenggelam, ada manusia yang tenggelam, mana yang kau selamatkan duluan? Babi katanya kan, kurang ajar. Monyet itu kan. Bukannya manusia, babi duluan diselamatkan. Memang Kepas monyet memang. Itulah. Bukannya manusia kau selamatkan duluan. Apapun masalahnya Oten yang salah. Tetap Oten. Ya, kalau kan ajaran mereka, kalau memang mereka pasti masuk surga, masa nggak rame ikut Kristen ya kan? Kita pastilah, aku panitia murtad ya kan? Kalau nek coyo, cuman kan harus pakai akal lah, nggak saja ngikut aja, yakin aja. Kalau memang pastinya pula semua masuk Kristen, toh enak, dosa ditebus, pasti masuk surga, masuk Kristen lah semua. Ya, kenapa? Oh enggak. Ya, Erlangga. Halo Bang. Erlangga. Jangan punah dulu lah Ten, kita nggak ada hiburan. Kalau kalian punah, aduh kasihan teman-teman di bawah nggak ada hiburan guys. Memang diciptakan untuk dihibur kalian Ten. Tenang aja kalian. Kan nanti bakal ada roh penghibur Bang Blender. Ya betul. Kacang tanah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Salam semuanya. Pada kemana ini sepi? Ada Bang. Ya itu nggak ada hiburannya ini. Oh gitu. Iya Bang. Nggak ada OT-nya Bang. Udah punah kali. Iya Bang. Oh, iya. Salam-salam semuanya buat api-api yang di Komal ini semua. Iya Bang. Waalaikumsalam. Ya, salam buat Bang Juma. Siap. Hai Sugi kemana itu? Lagi bikin itu ya Hai Sugi kali ya. Lagi iya, bikin Bang. apa tuh yang listrik dari matahari. Iya betul. Boleh tuh dikembangin gitu. Siap Bang. Bagus tuh. Ya. Oke. Salam semuanya. Ya. Assalamualaikum. Nyimak di bawah. Siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haida. Selamat malam Haida. Oh kayaknya kepijit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ayo silakan teman-teman Oten naik sini. Woi. Kalian ini emang udah punah atau gimana ini? Naik kereta ke Surabaya. Cakep. Dalam kereta ada si Bom-Bom. Cakep. Nggak jadi naik gua. Nggak cakep. Yang nggak jadi naik gua batal. Mending gua naik pesawat.
Aduh, Bang Handi, aduh dasar. Kenapa nggak jadi alasannya? Alasannya, ntar gua debat sama dia nggak nyambung gimana? Kirain ban keretanya kempes, kirain. Ya teman-teman yang stay di Jakarta, nanti kalau ada yang pengen ikut milad ya ke Makassar sana, satu mobil sama saya, hubungi sama Bang Handi. Saya mau pakai mobil ke sana, naik kapal nanti di Jawa Timur, naik pesawat Cakep itu. sebentar doang, naik pesawat mah. Bener. Terus yang di Jawa Timur juga boleh tuh, patungan bawa mobil gitu kan di Jawa Timur ya, lebih dekat dia kalau di Jawa Timur dah. Kita lewat tol Cipali, brot, ke sana langsung ke Jawa Timur. Kalau dari Jakarta kan 800 kilo tuh ya, 800 kilometer lah. 700 700 atau 800 kan? Kurang lebih lah ya. 800 itu ke tempatnya Ustadz Wapi itu 800. Kan saya pernah gitu ke sana. Oh ya. Kan barang lu gue yang nyopir. Sampai ke Malang. Mana ada nyopir. Gue mulai dari start dari Bekasi kita dulu kali apa di mana ya. Aka yang bawa. Pas sampai KM 59 ya kan ya. 59 rest area kali 59, kalau 59 apa berapa ya? Rehat, ngopi dulu kan, sholat. Habis itu gua yang bawa temen, sampai ke Ponorogo tuh. Exit Jano di situ, Ponorogo kan ada rest area di situ. Baru siapa yang ngambil tuh? Bayangkan. Nih kayak Paulus aja menyesatkan Mandi. Benar tuh. Siapa mah molo pakai bantal di belakang gue. Gimana nih orang ini nih? Gue yang disuruh bawa gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi saya mah mending enak Bang Handi tidur daripada nggak tidur. Kalau nggak tidur, awas Kang itu truk. Iya tahu Bang Handi truk itu. Kenapa emang? Gacor kalau nggak tidur ya. Gacor jantungan Bang Handi ini. Benar seru tuh teman-teman, pakai Dharma Kencana tuh ya, benar. Jadi naik tuh, jadi di kapal tuh enak tuh, di kalau sunset tuh sore-sore gitu ya, tengah laut, tengah malam lah, bulat gitu, nggak ada daratan kelihatan. Sambil ngobrol-ngobrol di Palaka gitu ya, di kafetaria, kan ada kafetaria tuh lantai 7, menikmati sepoi-sepoinya malam begitu. Enak tuh debat di situ Kang. Kita cari sparring lah di atas, siapa tahu ada yang mau diskusi-diskusi kan, itu lumayan tuh. Bener kan, serius gua. Dia di dek 7 bang, depan di dek 7 di palakannya, jangan di buritannya, di palakannya bagus, jadi kelihatan dia. Buritan haluan di palaka lagi di haluan. Kok buritan kan ke belakang, haluan depan gitu. Ngantuk ya masuk kamar lah, tidur gitu. KP buka 24 jam kok. Mau makan apa aja ada. Ayo, yang mau ikut. Adalah KP. Bioskop aja ada juga sauna, ada gym, ada lapangan tenis,
Ada fasilitas olahraga, ada semua komplit. Jangan kan lapangan tenis, lapangan bola juga ada. Lapangan bola nggak ada, tenis ada. Ayo teman-teman yang mau diskusi silakan naik bertanya. Saya akan menjawab. Bener deh, kali ini aku yang jawab. Ini udah duduk nang ini Kang. Belum udah duduk tuh. Si Garage. Halo, Garage. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Oh. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Sama Bang Juma. Ya. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Hehe, Bang Jumanya juga. Gimana Garage di mana ini? Ya, Bang. Saya posisi di mana? Di Sulawesi, Bang. Sinjai. Saya posisi di mana? Bingung kan? Bang Garage. Dengar lagi. Saya lagi nanya baik-baik lo nggak dijawab, gimana sih? Pertanyaannya salah ya, Kang? Benar pertanyaan benar. Saya posisi di mana? Benar. Yang salah itu Oten, Bang Andi. Nah itu dijawab hamba tuh. Bang Andi posisinya di Burundi katanya. Benar itu. Memang diskusi lintas agama ini berbeda dengan kajian Islam secara intern, teman-teman. Kalau nggak disertai dengan keilmuan, kalau kajian Islam itu atau ceramah agama itu, favorit saya ada beberapa ustadz ya. Saya nggak usah bilang ini nomor 1, nomor 2 gitu ya. Seperti Ustadz Abdul Somad. Tidak ada ceramah beliau yang saya lewatkan begitu, karena banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kristen itu. Ada juga Ustadz Adi Hidayat, itu lebih akademis gitu ya. Waduh, beliau juga sangat mumpuni keilmuannya. Itu juga banyak kita pakai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan tentang kita Kristen ya teman-teman, nggak boleh kita berpendapat sendiri, harus bersanad. Nggak boleh ngarang-ngarang gitu loh. Nggak boleh. Islam nggak boleh menjawab kayak gitu. Makanya contoh kalau Bang Juma menjawab itu pertanyaan Kristen tentang Islam, mana ada umat Islam protes? Karena pasti kita manut, karena apa? Bersanad. Jawaban itu pasti pas, kan gitu ya. Setuju ya teman-teman ya? Ya berbeda. Bang Handi, kalau saya lebih senang dengar ceramahnya Al Habibana Al Mukarram Al Handiyun Alco. Janganlah ditambah-tambah itu gelar terakhir itu Alco. Aduh ya Allah ya. Jadi berbeda dengan teman-teman di sebelah ya, kalau kita tanya, apalagi kalau beda denom ya pasti berbeda jawaban. Datang JO misalnya, Jesus only, beda jawabannya. Datang Trinitas, beda juga jawabannya. Contohnya ya Edis jawabannya beda, Bom Bom jawabannya beda, Brotom jawabannya beda, Herdi jawabannya beda, Esra Soru jawabannya beda gitu loh. Kalau kita ini satu komando jawaban. Aku mau nanya teman-teman di bawah. Sekiranya di diskusi selama ini ada Kristen nanya kepada Bang Juma tentang Islam.
Kira-kira ada nggak jawaban Banjuma yang tidak masuk di kepala Anda semua sebagai umat Islam? Ada nggak? Masuk nggak tuh barang? Dijawab, oi. Tidak ada, benar. Masuk itu barang kan gitu. Coba contoh dengan di sebelah. Gimana? Berbeda gitu. Kenapa? Karena kami ini juga belajar. Ada guru-guru kami gitu loh. Ya itu loh salah satunya Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, dan lain-lain gitu ya. Ustaz banyak kok gitu ya. Orang-orang santri gitu loh. Nah, terutama ada satu nih terlupakan nih, ada di sini standby nih, pembina mualaf khusus kita nih, Ustaz Tata sama sebutin siapa namanya yang sebelah belakang nih. Oh, Gus Miftah. Beliau juga ini, waduh, ilmu hadisnya bre, Masya Allah. Nah, kenapa saya jarang menjawab kalau ada Kristen bertanya tentang Islam? Ya karena kita dahulukan dulu yang berilmu. Ya dahulukan Banjuma, dahulukan ustaz-ustaz dulu. Kecuali sudah nggak ada yang lain ya baru kita maju gitu loh. Tuh kira-kira. Bukan menghindari jawaban, bukan menghindari tidak mau menjawab. Nah, itulah indahnya Islam. Mengutamakan dulu yang berilmu. Setuju teman-teman? Setuju lah ya. Gitu. Waduh, Masya Allah, maju deh. Itu kira-kira. Jadi pengalaman-pengalaman itu perlu. Sebenarnya itu belajar Islam itu nggak sulit teman-teman. Yang penting mau aja. Apalagi tentang kristologi, nggak sulit. Yang penting mau ambil semua ilmunya, kemudian diramu. Sampaikan dengan ilmu komunikasi, terus kemudian pakai bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, gitu ya. Boleh kita guyon supaya tidak ngantuk audiens begitu, boleh ada guyon, tapi guyonnya itu bukan guyon yang tidak bermanfaat, gitu loh. Guyon yang edukasi. Boleh seperti itu. Itu namanya metode dakwah. Jadi jangan pernah berhenti tidak belajar. Harus terus menggali begitu. Tadi barusan saya di Komal Apikal Team begitu ya. Di sana itu ada Kristen yang bertanya, kenapa kamu menyamakan sembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembahannya Yudaism? Muslimnya menjawab agak sedikit kurang komunikasi, apa kurang piawai. Sebenarnya sih jawabannya mendekati kebenaran, cuma kurang pas aja. Kalau kita ditanya begitu ya jawab aja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Sembahan kami itu tidak bisa disamakan dengan sembahan agama manapun. Justru Yudaism lah ini gitu ya. Sebagaimana penafsir-penafsir mereka lah yang menyamakannya. Bukan kami umat Islam menyamakan. Itu harus dijawab kayak begitu, harus tegas itu. Tapi mereka ya teman-teman kurang piawai mungkin dalam menyampaikan, akhirnya nggak enak didengar gitu. Jadi saya sarankan teman-teman saudaraku muslim, kalau tidak menguasai materi ya mending ditinggalkan aja dulu gitu. Lebih baik pre-memori atau dipas aja dulu. Mohon maaf materi ini saya nggak kuasai bro. Lebih baik begitu daripada dipermainkan. Kayaknya mereka ini kan pandai bersilat lidah, memainkan kata-kata yang mudah Anda terjerumus. Jadi kita jangan dibawa ke area dia, kita yang bawa dia ke area yang lebih pintar gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Nah, itulah perlunya jam terbang. Tuh perlu jam terbang di sana. Kita yang memainkan peran, kita yang megang kendali, jangan kita yang dikendalikan.
Ya, contoh-contoh kayak begitulah. Topi-topi karena mereka ini kan tadi itu Kristen. Nah, dia membenturkan antara Yudaism dengan Islam. Dia kan nggak ada beban dia. Dia menunggu antum-antum semua menjawab salah gitu. Nah, mestinya setelah dijawab di counter attack. Ini lagi ya. Nah, itu kira-kira. Nah, harus ditanya balik. Justru sebenarnya kamilah yang harus bertanya kepada Anda. Karena apa? Kitabnya Yahudi itu Anda satukan dengan kitab Anda, PL sama PB, gitu loh. Nah, kitabnya Yahudi apakah sama dengan Tuhannya Yahudi yang ada di Perjanjian Lama itu apakah sama dengan Tuhan Anda yang ada di Perjanjian Baru? Ya mestinya harus dibalik gitu loh, supaya ada keseimbangan gitu. Jangan dia menyerang terus, akhirnya kelabahkan untuk menjawab. Nah itu kira-kira trik-trik dalam hal berdiskusi. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ya host-host yang buka komal itu kalau bisa disiapkanlah satu orang yang bisa tidak memalukan untuk komal. Setuju ya teman-teman ya. Jangan dijadikan tawuran aja. Juga tidak buka koma lah kalau untuk tawuran saja, tidak ada edukasi di sana, malah hujat menghujat. Jadinya apa? Jadinya nggak enak didengar. Oke, setuju Kang? Saya sih yes. Saya sih no. Karena ada nada-nada sedikit agak pales itu loh. Mestinya di situ ada cengkoknya dikit. Ada cengkoknya yang agak sedikit dipanjangin, tapi ini pendek napasnya. Tapi suaranya bagus. Kalau bisa agak sedikit latihan tarik napas gitu ya, supaya nyampe. Jadi ada nada terpotong 1 oktav. Iya, gitu. Kalau Kira-kira saya gitu. sih yes. Kalau saya no, nanti mungkin berikutnya bisa kembali lagi. Jadi latihan lagi lah. Oke. Karena ini ajang bukan ajang coba-coba, gitu ya. Ini ngomong apa sih, Wah? Oke, ini audisi tereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ayo nih, kemana teman-teman Oten ini? Aduh. Kalian ini kalau mau bubar ngomong-ngomong dong, jangan langsung bubar. Kasihan loh LAI loh, capek-capek bikin terjemahan, kaliannya malah bubar. Parah kalian ini. Janganlah sampai bubar. Coba saya tes bahasa Indonesia, sini naik. UTUS, jawabannya apa Gus Miftah? Tulisannya UTUS loh. Jawabannya malah Tuhan. Kayak mana ini? Kores kemana? Kores sekarang lagi geser tidurnya. Jam 7, jam 8 habis Isya dia tidur. Bangun jam 3. Izin follow, siap. Silakan di follow teman-teman yang di atas. Ini pada kemana nih? Gus Miftah monitor Gus. Tumben belum monitor jam segini. Pesan saya kepada netizen ya, kalau masalah soal tidur ya, tolong hindari jangan tidur siang di malam hari. Itu pesan saya, jangan tidur siang di malam hari. Dan hindari ya makan pagi di sore hari. Itu sih pesan saya. Mudah-mudahan disimak ya. Paham nggak nih maksudnya nih? Ini gimana sih dibawa siap-siap aja? Ngerti kagak tuh? Iya, hindari tidur siang di malam hari, jangan.
Kan terusin dulu kan, aku lagi makan baru sempat makan ya gua. Tapi saya barusan ngecek ke Koma-Koma nggak ada Oten. Emang mereka ini udah mulai bubar. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap ngeremehin komal-komal muslim ya teman-teman ya. Toh di komal mereka juga sama, malah pada nyanyi itu si Kiamat, si Bom Bom. Jadi pada jadi biduan di mereka. Bukan lagi pengajar penginjil. Ya, akun pendosa. Halo. Akun pendosa. Pendosa. Halo, Bang. Halo, Bang. Akun pendosa. Di bawah aja ya, Bang, kalau nggak ngomong ya. Minta naik kok. Nggak ngomong. Ya, Bibis. Selamat malam, Bibis. Ya, halo Bang. Ya, halo. Selamat malam, Bang. Halo. Ya, halo. Ini forum apa ya, Bang? Ini forum diskusi, Bang. Forum diskusi Bang, bagaimana ini Bang, forum diskusi bagaimana bisa memelihara burung supaya bisa gacor Bang. Ya, itu Bang. Terutama murai batu Bang. Ya. Abang ngerti Bang? Ada pengalaman nggak Bang merawat burung murai batu? Enggak. Enggak. Terus apa kira-kira hobi Abang selama ini? Debat agama. Oh, debat agama. Agamanya apa, Bang? Agama Abang apa? Rahasia, Bang. Mau debat agama tapi agamanya rahasia, Bang. Gimana? Iya, agama baru itu kan. Agama baru itu agama rahasia. Itu agama rahasia itu Bang, kitabnya apa namanya kitabnya? Agama rahasia itu. Ya udah, saya mau bertanya ke Abang ya. Bang, saya mau bertanya. Bang Handi suaranya agak feedback itu kegedean. Bang, saya mau bertanya ke Abang, tapi pertanyaan saya rahasia, Bang. Ya, pertanyaan saya rahasia, Bang. Boleh nggak, Bang? Weh, Bang, boleh nggak? Saya mau bertanya ke Abang, tapi pertanyaan saya rahasia, Bang. Jangan bilang-bilang ya. Kabur. Dia mau debat lintas agama, tapi agamanya rahasia. Kan, aduh, bener-bener parah. Malu kali dengan agamanya sendiri ya. Kalau muslim sih pasti salam dulu. Ya, kapan ada agama rahasia ya? Itu kalau ada agama rahasia, kitabnya apa ya? Nabinya siapa? Rahasia dong, masa disebutin? Oh. Lama-lama juga gue banting ini HP ini. Kesel gue. Hei, dede. Tadi gue mau ajak dia bagaimana cara merawat murai batu biar gacor. Katanya dia nggak ngerti. Dia ahlinya debat agama, tapi agamanya rahasia. Gimana sih lu pada? Sekate-kate. Agama rahasia.
Saya mau nemuin ini Bang Hadi nanti yang kemarin mualaf, yang masih muda itu, tapi dia wah lumayan, Masya Allah. Bang Stefanus. Kemana ya? Lupa gua. Kemarin yang mualaf Bang Hadi nggak ada, Bang Hadi nggak ada. Sore Siang ya? Oh sore. Sore. Maklumlah teman, kalau siang tuh aku nggak ada. Saya jam 8 pagi itu paling telat ya. Saya udah narik, pulang-pulang tuh malam. Saya nggak Grab kalau siang. Mungkin ada kali netizen nggak tahu gue ini jadi penumpang gue. Mungkin ada kali ya. Ada, pasti ada. Pendeta juga kemarin kan ada. Ada satu. Sambil ngobrol-ngobrol gua gitu. Oh diceritain semua itu. Ini bapak kok nginjilin gua gitu ya. Tapi saya bercantai aja lah. Menarik itu kalau siang teman-teman ada asik juga sih, ada apa ya, suka duka lah. Keselnya itu kalau macet aja sih, kelamaan di jalan habis bensin gitu ya, penumpang juga kasihan gitu. Apalagi sekarang yang kasihan si Arom Bang Handi ini nge-WA terus dari siang ke saya. Dia kena kode etik di gerejanya, diberhentikan sementara. Ketahuan kali ya? Ya ketahuan kan, debat sama Bang Juma viral, sama Kodonditan viral. Nah ketahuan sama pihak gereja kan, akhirnya dia kena undang-undang kode etik gereja, diberhentikan dan tidak akan pernah masa ini berjalan, pelanggaran berjalan, tidak akan pernah menerima gaji dari gereja. Ini WA-nya masih ada. Suruh gantiin saya aja. Nari kalau pagi lumayan. Mobilnya disita, motornya disita, rumahnya juga kayaknya disita. Kasihan banget. Kasihan banget. Kasihan nih, chatnya juga, aduh sedih. Kenapa yang follow gue cuma 12 orang ya? Apa ya, kalian semua ini follow itu sayang banget ya. Ayo di follow teman-teman, narasumber muslim yang di atas di follow aja. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh follow itu kan gratis. Mana sih? Lama-lama gua banting juga nih HP nih. Coba telepon Arom suruh naik. Mailbox, HP-nya mailbox. Besok siang dia mau debat sama Bang Juma. Oh. Wan kalau nggak mau nggak usah lah, Wan nggak maksa kok. Di fallback nanti aku jarang buka, memang sih maaf ya. Aku jarang buka-buka TikTok tuh kalau udah gitu loh. HP ini kan khusus TikTok doang, nggak pernah dibawa-bawa. Gimana mau bawa-bawa segede gini? HP yang gue bawa ini layarnya berapa inch ya? Berapa inch kamu? Kalau tablet? Tablet berapa ya? 10 in? Apa 11 gitu? Iya, susah lah dibawa-bawa. Mereknya tablet ini apa ya? Yanmar. Murah loh, Kang, tablet sekarang itu. Yanmar. HP gede, Yanmar mereknya. Yang kemarin yang Iseki rusak. Gua ganti yang Yanmar. Yanmar kan mesin padi, tahu juga dia. Yanmar, Iseki, Kubota gitu loh. Tuh. Kok pada paham sih lu merek-merek itu? Ini saya WA masih centang 1 si Aromnya. Kasihan, Ya salah sendiri sih. Dia mah cuma ngejar-ngejar
Dunia yang dikejar sama dia. Yanmar merek, iya benar-benar. Merek diesel, penggilingan tadi. Ada yang traktor, Kubota traktor itu. Iseki. Oh, mau ke Aceh Yusuf tukang bajak sawah katanya. Masya Allah. Aku juga dulu bang di kampung saya itu sering bajak sawah. Sopir dompeng bener, sopir dompeng juga sama saya, sopir dompeng. Penggilingan padi yang bisa mobile kan? Ya, sopir dompeng ya. Penggilingan padi yang bisa mobile. Bukan. Ya, arsip. Ini siapa? Auril. Oh, udah. Ini kok kenapa lu ikut-ikut sedeng ya? HP kok merek-merek kayak gitu semua lo? Itu kan mesin-mesin gede semua, mana HP ya merek mesin? Ada aja lo ikutin gua. Oh, edukasi. Ya, edukasinya itu bahwa kami kalau diskusi sebagai umat Islam itu, kami itu selalu di atas angin. Kenapa? Tidak ada yang tidak bisa dijelaskan. Pertanyaan apapun tuh pasti ada jawabannya. Dan jawaban itu sudah tersedia. Baik di Al-Quran maupun di hadis, begitu. Tidak ada yang tidak bisa dijawab. Kecuali pertanyaan tentang yang gaib itu sulit diterangkan secara akademik. Karena hal gaib itu kami hanya diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi nggak usah sok tahu menjelaskan yang gaib terlalu pinter, itu nanti kebablasan. Jadi dibatasi akal manusia itu membahas tentang yang gaib. Itu kira-kira. Ya, Deden. Selamat pagi, Deden. Deden. Ini kenapa ya yang naik ini pada diam semua loh? Kepencet, ada satu kepencet. Ya, ada satu pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab sama Muslim loh, Bang Blender. Apa itu? Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan. Oh iya betul. Bro, lu HP Samsung apa? HP Samsung apa? Udang saya teh gerah udang. Batul nonton TikTok yo. Udang saya gerah udang ayo. Pak Jindra naik Pak Haji. Mumpung belum ada hoten. Jadi teman-teman ya. Jadi kenapa mungkin banyak pertanyaan? Kenapa kita juga harus membahas kitab-kitab mereka dan mereka juga tidak berhak? Kenapa di sini? Di dalam Bible mereka itu banyak fitnahan kepada nabi kita. Banyak. Mereka tidak mengimanin para nabi. Mereka mengimani Tritunggal, menggunakan iman rasuli, tetapi tidak menggunakan rasul Tritunggal. Nah, kita Islam beriman kepada nabi dan rasul. Fitnahan di Bible mereka di Kejadian 25 nomor 5, Nabi Ibrahim dikatakan memiliki gundik. Kejadian 9 nomor 20, Nabi Nuh dikatakan mabuk dan bugil. Di 1 Raja 11 nomor 3, Nabi Sulaiman memiliki gundik dan menyembah berhala. Di Keluaran 32 nomor 3, Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya. Kejadian 19 nomor 30, Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Kejadian 29 nomor 26, Nabi Yakub mengawini 2 perempuan adik kakaknya sekaligus. Di Kejadian 27 nomor 35, Nabi Yakub bergumul dengan Allah dan menang. Kemudian di 2 Samuel 6:20, Nabi Daud bertelanjang bulat di depan budak-budak perempuan para hambanya. Inilah yang pertama ya, kita di sini salah satunya nggak bisa menerima. Sedangkan kita mengimani nabi-nabi itu memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang soleh,
orang-orang yang diutus oleh Allah, tidak mungkin Nabi memiliki akhlak seperti ini. Pertanyaannya, apakah mereka mengimani? Di saat mereka diskusi sama kita, mereka menggunakan perjanjian lama. Apakah di gereja mereka menggunakan ini? Belum tentu. Jadi disinilah dasarnya kita merasa menyampaikan kepada Kristen-Kristen, teman-teman Kristen, ini kami nggak terima. Semua nabi-nabi difitnah di dalam Bible kalian. Semua para nabi difitnah di dalam Bible kalian. Sedangkan sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan kalau nabi-nabi tersebut datangnya dari Tuhannya Kristen. Mereka tidak bisa buktikan kalau nabi-nabi tersebut beragama Kristen. Nggak bisa buktikan. Tapi kalau kita bisa membuktikan itu nabi-nabi kita, bagaimana mungkin kami nggak marah? Wajar kami marah terhadap kalian, karena kitab kalian yang menjelekkan para nabi. Wajar. Legitimasi para nabi itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Surah Al-An'am 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa khazalika nazlil muhsinin. Kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, tiap-tiap mereka telah kami beri petunjuk. Sebelumnya kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nuh, juga menganugerahkan petunjuk kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kulum minas solihin. Kepada Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunusa wa Luta wa kullan fadalna alal alamin. Kepada Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut, tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam. Nah, ini legitimasi. Nabi-nabi tersebut adalah Tuhan, datangnya dari Tuhan umat Islam, yaitu Allah. Tapi mereka tidak bisa membuktikan. Selama mereka tidak bisa membuktikan, berarti jelas mereka telah mengganggu iman kita. Jadilah kalian beragama sejati, ya. Jangan pernah mengganggu iman orang lain. Kalau ketika disenggol, kalian jangan merasa paling benar. Kitab kalian yang membuat kami marah. Kitab kalian nggak bisa membuktikan. Sedangkan para nabi, Nabi Nuh Muslim di surah Yunus 72. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya ila alaihi wa umirtu an akun minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Itu Nabi Nuh, Muslim. Nabi Musa, Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang muslim. Tuh, Nabi Musa orang muslim. Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman, dia 631. Ala ta'lu alayya wa tu'ni muslimin. Jangan engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tuh, Nabi Lut yang difitnah. Cobalah, Nabi Lut difitnah dalam mereka berzina dengan kedua putrinya. Gila ini. Sedangkan Nabi Lut itu akhlak sebuah para nabi. Dalilnya ada di surah Az-Zariyat 36. Wa ma wajadna fiha khaira baiti minal muslimin. Kami tidak mendapati dalamnya kecuali sebuah rumah-rumah dari orang-orang muslim. Ini sampai sekarang kalian tidak bisa membuktikan kalau nabi-nabi itu beragama Kristen. Artinya ini nabi-nabi kami yang telah kalian fitnah. Jadilah kalian Kristen sejati, jangan mengganggu iman orang lain. Semua di Indonesia ini berhak untuk memilih agamanya masing-masing, tapi jangan menyenggol iman orang lain. Kalian telah menyenggol, kami kasih tahu, kalian marah. Siapa yang menciptakan kerusuhan? Kalian. Wajar. Kalau kami berhak untuk membahas kitab kalian, kalian tidak berhak untuk membahas kitab kami. Apa alasan kalian harus membahas kitab kami? Kasih tahu. Apa alasan kalian harus membahas kitab kami? Kasih alasannya. Kalau kami sudah memberikan alasan kepada kalian, ini tadi dasarnya kami nggak terima.
Yang paling parah itu blender adalah istilah-istilah Al-Quran diambil di terjemahan mereka terus disalahartikan, disalahgunakan. Ini harus kita luruskan. Penggunaan kata Allah itu mereka bukan menyebut nama tapi adalah sebutan. Makanya itu di dalam baik jemaat maupun pendeta itu selalu dalam lidahnya itu kalau khutbah mereka mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini sangat-sangat tidak enak didengar. Kebiasaan mereka itu, kita harus edukasi mereka. Kenapa nggak mempergunakan Tuhan aja, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? No problem lah gitu. Kenapa ada Allah sembahnya umat Islam dipakai di sana? Itu yang paling basic yang harus kita luruskan. Makanya setiap saya diskusi itu ada Kristen menyebut yang demikian, saya luruskan. Bro, kurang-kurangilah seperti itu. Kalau bisa hentikan kebiasaan itu. Itu tidak edukasi namanya. Ini semacam ada misi terselubung yang Anda ingin sampaikan kepada umat Islam. Itu satu. Yang kedua juga adalah penggunaan kata rasul, kata kafir dan seterusnya. Rasul juga itu disalahartikan maknanya. Jadi berikan gelar kepada seseorang yang tidak sesuai dengan pengertian rasul itu sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi ini bukan kita bukan kita membenci mereka, tapi kita sebagai umat Islam ya wajib menyampaikan, memberikan edukasi, memberikan pengertian, tentu dengan udah ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan dengan cara berisik ini siapa sini diturunin berisik, bukan dengan cara memaksa gitu ya, tetap kita edukasi baik-baik mereka itu gitu. Jadi hujatan itu jangan dibalas dengan hujatan, lebih baik kalau ada yang menghujat turunkan aja, tidak boleh berbalas pantun. Apa bedanya? Nanti dia menghujat sama muslim sebagian menghujat balik, bahkan menyebut anggota badan. Itu bukan mencerminkan seorang muslim itu kalau diskusinya kayak gitu. Edukasi aja sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita miliki gitu ya. Itu sih yang perlu kita luruskan tiap hari ini. Artinya apa? Stoplah mempergunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible ke bahasa Indonesia. Pilihlah bahasa yang tidak menyinggung umat Islam. Ya, yang benar itu kata Bang Blender, benar itu Bang Hadi. Alam ajang itu yang benar. Contoh di kejadian 1 nomor 2 kan di situ ada sangat-sangat nggak enak didengar. Tahu nggak bunyinya? Itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bayangkan Allah dibilang roh melayang-layang pula lagi. Kita kritik, kita edukasi, dia bilang apa jawabannya? Itu kan kamu Allah gitu lah. Itu kan bahasanya itu. Kami ini Allah, beda bro. Nah itu. Padahal dia nggak ngerti akar katanya seperti apa. Alif lam lam ha itu harus ditebalkan L-nya kan gitu. Nah inilah yang perlu kita luruskan. Sebagian sudah teredukasi, udah banyak. Sebagian juga masih agak sedikit sih nakal gitu, nggak mau berubah. Tapi jangan pernah berhenti. Teruskan dan teruskan, ini tugas kita semua untuk menjaga akidah umat Islam yang rawan akan dimurtadkan kan itu. Patut wajib dong kita melindungi saudara-saudara kita. Jangan sampai terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang salah arti, salah makna. Setuju ya teman-teman semua ya? Tapi tentu dengan batas, tidak boleh ada pemaksaan. Nah itulah dakwah Islam itu. Islam itu didakwakan bukan pemaksaan, tapi bahasa yang santun, mudah dimengerti, agar orang itu bisa teredukasi. Itu sih dari saya. Moga-moga kedepannya LAI ini bisalah, kalau bisa adakanlah revisi ulang, terjemahkan saja sesuai peruntukannya begitu. Kalau udah teos, ya Tuhan lah, jangan Allah, kan nggak enak tuh. Misalnya kejadian Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa ada kata Allah di sana coba?
firman itu adalah Allah. Dari mana kata Allah di situ? Kalau original teksnya Theos. Gimana kira-kira itu? Jadi dibawa ke ahli bahasa apapun pasti salah itu terjemahan itu. Mestinya di situ kan pada mulanya adalah firman, oke lah pakai firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Clear udah. Kenapa ada sembahannya umat Islam tertancap di situ gitu? Ini yang kita harus luruskan. Dan jarang juga guru-guru kita itu, ustadz-ustadz kita itu paham ini. Paham. Jarang. Ya tugas kita semua lah ini, semuanya teman-teman, tanpa antum semua nih menonton ya kita juga tidak semangat kalau nggak ada yang nonton gitu. Ya semua kedepannya ya lain nih bisa merevisi lagi TB3 lah, terjemahin lah sesuai peruntukannya, jangan adalah misi-misi lah. Ini zaman terbuka kok, kami bisa belajar juga gitu loh. Setuju ya Bang Blender semuanya ya, bahwa janganlah lagi mempergunakan istilah-istilah Al-Quran yang Anda salah gunakan. Boleh pakai, tapi sesuai peruntukannya gitu loh. Nggak ada masalah kalau dipakai, peruntukannya aja. Tapi sanggup memakai tapi sesuai peruntukan? Sanggup? Tentu tidak. Karena kalau dia pakai istilah Al-Quran sesuai peruntukannya, goyang iman Kristennya kan gitu. Nah, itu sih dari saya, semoga tercerahkan dan ini hanya menghimbau. Karena ini negara merdeka, berdaulat, Anda boleh mengemukakan pendapat, tapi harus bertanggung jawab. Terutama ini buku atau terbitan LAI ini juga harus dipertanggungjawabkan sih sebenarnya. Mari kita diskusi dengan baik-baik. Tapi sayangnya orang-orang LAI ini kan mereka tidak mau nongol di permukaan menjelaskan ini semua. Hanya penggunanya saja. Alhamdulillah sekarang udah banyak sih yang sudah mulai meninggalkan LAI seperti Aldo, siapa lagi tuh, Yakob Sulistyo dan lain-lain. Udah banyak kok yang mau meninggalkan dan mereka membuat terjemahan sendiri. Gitu ya. Ya kalau udah begitu ya silakan saja. Jadi jelas perbedaannya antara Islam dan Kristen. Enggak ada lagi istilah-istilah yang bersinggungan di sana yang disalahgunakan gitu. Sepanjang ini masih ada, ya tentu kita nggak bisa juga berhenti begitu saja. Kita harus terus mengikuti perintah Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Masa ada kemungkaran kita diamkan? Nggak boleh. Kalau ada kemungkaran itu kita luruskan. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita hanya speak, edukasi, gitu ya. Karena kita bukan penguasa, kita nggak punya tangan besi di sini gitu. Nah itu sih dari saya teman-teman. Semoga tercerahkan semuanya. Demikian kultum dari saya yang bukan siapa-siapa. Saya hanya saya, gitu kan? Bang Blender, silakan. Ya. Saya hanya saya yang main ya kultum. Alright. Jadi mereka mengatakan teman-teman ya, kalau katanya mereka duluan ada, Bible mereka duluan ada, tapi nggak bisa dibuktikan. Biasanya yang terakhir datang itu yang meniru-niru duluan datang. Biasanya ya, yang terakhir datang. Kita anggaplah Al-Quran kita terakhir datang dibanding Bible mereka. Ketika kita minta buktikan di manakah kami meniru-niru Bible kalian, mereka tidak bisa buktikan. Tetapi kita bisa buktikan kalau Bible mereka meniru-niru Al-Quran kita. Artinya Al-Quran kita duluan datang. Dalam Al-Quran dikatakan kulun nafsi za'iqatul maut. Maut, setiap yang berjawab pasti mati, maut. Nah, maut ini berasal dari bahasa Al-Quran. Di dalam Bible mereka, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa mereka menggunakan kata maut? Kenapa tidak menggunakan kata mati? Modar, tewas.
apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, hanya mati yang bisa memisahkan. Harusnya pakai kata mati dong, kenapa pakai kata maut? Siapa yang meniru? Bible-nya yang meniru Al-Quran kita, karena maut itu berasal dari bahasa Al-Quran. Kan itu bukti bahwasanya Bible mereka itu terakhir datang dibanding Al-Quran kita. Nah, tapi kalau kita minta bukti dari mereka, di manakah kami meniru-niru Bible kalian? Nggak ada. Kenapa nggak kata mati saja? Tewas, mati. Kenapa pakai harus kata maut? Maut itu kan berasal Al-Quran. Pede lah, itulah salah satunya ya teman-teman. Jadi mereka banyaklah mengikut, tidak pede. Jadi inilah kerennya Islam. Kristen mengklaim Tuhan mereka dengan Tuhan Yahudi sama. Yahudi juga mengklaim Tuhan mereka dengan Tuhan Islam sama, mengklaim. Tapi kita, adakah kita mengklaim kepada Tuhan lain? Tidak. Kita berdiri sendiri, nilai Islam. Gak pernah mengklaim. Jadi sejarah pun juga ada, Taurat. Kitab-kitab sebelumnya, Kristen mengklaim memiliki Taurat. Yahudi mengklaim memiliki Taurat. Islam juga. Nah, tapi kalau kita uji semuanya ini, Taurat ini datangnya dari Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, apa Tuhan Yahudi? Berani kita menantang. Kita berani menantang untuk membuktikan kebenaran. Pemilik siapakah Taurat yang sebenar-benarnya ini? Dari Yahudi, Islam, Kristen. Bukan menantang, menantang, diskusi. Mengajak mencari kebenaran. Kitab siapanya sebenarnya yang Taurat ini? Ya, kita mengajak Yahudi, Kristen untuk berdiskusi mencari kebenaran. Jangan agar semuanya mengklaim, oh itu kitab kami, itu kitab kami. Jadi biar tahu kitab siapa sebenarnya itu. Nabi Musa itu datangnya dari Tuhan siapa? Kalau sejarah memang semua diutus kepada Bani Israel. Tapi mana legitimasinya? Pastilah ada perbedaan. Kita uji berdasarkan kitab masing-masing. Yahudi punya kitabnya, Kristen juga punya, kita juga punya. Berdasarkan kitab masing-masing kita uji. Jangan hanya mengklaim Taurat itu siapa. Kalau kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi pasti nggak akan ada berani, nggak akan, karena tidak ada legitimasi kitab Taurat, tidak ada. Nabi Musa itu beragama Yahudi, tidak ada. Nabi Musa itu beragama Kristen, tidak ada datanya. Makanya kalau kita Taurat jelas, kita legitimasi kitab Taurat itu jelas. Makanya mereka itu Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 79 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba ila amaniya wa inhum li ilaya junnun. Dan di antara mereka Nasrani dan Yahudi buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Tuh, berangan-angan dan menduga-duga, karena kitab Taurat itu bukan milik mereka, bukan datangnya dari Tuhan mereka. Legitimasi kita jelas di Al-Isra 2, wa atainal musal kitaba wa ja'alnahu dari Bani Israel, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Kami berikan, Allah berikan kepada Musa, walaqad ayyana musal kitaba fala takun fil miryatin min liqaulihi wa ja'alnahu dari Bani Israel, dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya. Mana? Nah, legitimasi kepada Tuhan Kristen mana? Nggak ada. Nggak akan ada. Artinya kitab Taurat itu datangnya dari Tuhannya Islam, yaitu Allah. Nabi Musa pun juga datangnya dari Tuhannya Islam, Muslim. Buktinya kita semua ada kok. Ada, kita pegang buktinya semua. Ya saja kita nggak perlu lagi mencari tahu di mana kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalian selalu bertanya mana kitab-kitab sebelumnya. Nggak perlu lagi kami cari, kitab sebelumnya sudah sempurna semua di Al-Quran. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang merubah kitab-kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Jadi nggak perlu lagi, sudah sempurna semua di Al-Quran. Wa ma kana hadzal qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi fil mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah,
Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Menjelaskan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya mereka coba, Yesus datang menggenapi, jangan kau menyangka aku meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Pertanyaannya, adakah penggenapan hukum Taurat di dalam Bible mereka? Penggenapannya itu penyempurnaan. Ketika di dalam hukum Taurat 10, jangan berzina. Ya, ada nggak kejelasannya? Apabila ada seseorang melakukan perzinahan, terus apa yang dilakukan? Adakah tindakannya? Nggak ada. Itu namanya penggenapan. Jangan mencuri. Hanya perintah aja, jangan mencuri. Adakah tindakannya? Apabila ada seseorang yang melakukan pencurian, apa tindakannya? Nggak ada. Makanya nggak ada. Hormati kedua orang tuamu. Nggak ada. Penggenapannya semua di Al-Quran. Justru yang ada pembatalan hukum Taurat. Hukum Taurat dan Bible mereka justru pembatalan. Dikatakan hormati kedua orang tuamu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci. Tidak membenci itu. Itu kan apa mana penggenapan itu? Kalau penggenapannya di mana? Ketika di hukum Taurat hormati kedua orang tuamu. Penggenapannya di mana? Al-Quran di surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tuh, bertolak belakang kan sama Lukas 14:26 dengan Al-Isra 23. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan murid Yesus. Bertolak belakang. Mana hukum Tauratnya? Hormati kedua orang tuamu. Ada kan? Di sini itu perbandingannya. Jadi memang kadang-kadang ya, kalau kita ingin menguji banding sama Kristen, dari dalil Lukas 14:26 dengan surah Al-Isra ayat 23, ini saudara masuk. Tengok tuh, bagaimana perlakuan kalian terhadap orang tua. Menurut Bible kalian harus membenci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tengok, harus benar-benar menghormati orang tua. Berbeda jauh enggak? Karena kalian itu bakal menjadi orang tua dan memiliki anak. Bagaimana perasaan kalian kalau anak itu tidak menghormati orang tua? Bagaimana perasaan? Itu secara dunia dulu kita bahas. Kuasa ketuhanan. Jadi ada perbedaan sangat jauh beda. Jangan membunuh, jangan berzina. Mana? Ketika ditanya, apa yang harus kita lakukan ketika ada terjadi perzinahan? Bingung, nggak bisa menjawab mereka. Karena itu penggenapan. Nah, mana penggenapannya? Di Al-Quran, di surat An-Nur ayat 2, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Tuh, apabila ada terjadi perzinahan, deralah, kan jelas. Kemudian apa lagi? Jangan mencuri. Nah, apa kejelasan jangan mencuri? Nggak bisa dijelaskan. Penggenapan di mana? Al-Quran di surah Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Tuh pengenapannya. Banyak pengenapannya. Jangan menginginkan orang lain, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan orang lain. Di surat An-Nahl jangan bersumpah palsu, di surat An-Nahl 91. Lengkap. Kuduskan hari jangan mempersekutukan Tuhan, An-Nisa 116. Kuduskan hari Sabat, Al-Jumu'ah 9. Lengkap semuanya. Mana pengenapannya? Nah, itulah memang paralel. Kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua paralel. Mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Cuma sempurna sebuah di Al-Quran. Injil, Taurat mengambil dari Zabur. Injil mengambil dari Zabur, Taurat. Al-Quran juga mengambil Zabur, paralel. Dan kitab-kitab sebelumnya itu penjelasan tentang Tuhan, pengenalan tentang Tuhan, tentang Allah. Ketika Allah katakan, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Makanya pengenalan tentang Tuhan, yaitu Allah, ada di dalam Bible sama di Al-Quran. Itulah dikatakan lembaran-lembaran kertas. Kita buktikan
Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29. Pengenalan Allah menyatakan Allah itu adalah Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini di Bible mereka ya. Ulangan 4 nomor 35, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Al-Quran Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama kan, memperkenalkan Allah itu Esa. Qul wallahu ahad, Dialah Allah yang Maha Esa. Esa, kitab sebelumnya memperkenalkan kepada manusia, Tuhan itu Esa. Siapakah Tuhan itu? Allah. Allah isi kitabnya itu. Makanya terus kemudian Allah tidak serupa dengan apapun. Di mana? Di kitab mereka, di Bible mereka. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ulangan 33 nomor 26. Tidak ada yang seperti Allah. Al-Quran As-Surah 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sama enggak? Bible mereka mengatakan Allah tidak ada yang serupa dengan Allah. Sama. Terus kemudian Allah pencipta langit dan bumi. Ulangan 4 nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di atas, di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Al-Quran An-Nisa 126. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Sama. Sekarang pertanyaannya, Tuhan kalian ini siapa? Di sini sama jelas Allah. Satu-satunya Tuhan ya Allah. Karena dikatakan bercampur baur kitab-kitab sebelumnya. Cuman kami nggak perlu tahu lagi di mana kitab sebelumnya. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak beriman kepada kitab. Kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, meyakinin bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Itu tugas kami mengimaninya, meyakini dan percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab tersebut. Itu tugas kami. Kalau ditanya kitabnya mana, ya udah di Al-Quran lah bos, purnanya. Sekarang tinggal kalian saja buktikan. Bible kalian itu, Taurat itu milik Kristen, buktikan. Yahudi juga buktikan legitimasinya mana. Kalau nggak ada ya udahlah, berarti kitab Tuhannya umat Islam. Nggak berhak kalian, nggak berhak kalian mengganggu kitab kami. Semuanya kalian ganggu. Makanya apa alasan kalian untuk mengganggu? Kasih alasan. Apa alasan? Memang semua agama diberikan kewajiban untuk mensiarkan agamanya. Silakan Kristen, silakan kalian siarkan agama kalian, tapi kalian tidak boleh membahas kitab kami. Nggak boleh. Apa alasannya kalian harus membahas kitab kami? Coba, apa alasannya? Kasih kami alasan. Kenapa kalian harus membahas kitab kami? Silakan kalian bahas menurut iman Kristen, ajaran Kristen. Jelaskan, sampaikan di publik ini tentang Kristen, bukan Islam. Kalau kami, berhak kami untuk membahas Bible kalian, sangat berhak. Ada alasannya? Ada. Karena isi Al-Quran semua sebagian dalam Bible kalian. Kalian ambil semua di situ, berhak, hak kami lah. Jadi kalian nggak boleh marah. Kalian nggak boleh marah sebenarnya kalau kami bahas Bible kalian, nggak boleh marah kalian. Ini hak kami ada di situ. Makanya pede lah, jadilah Kristen sejati. Ngadu ke LAI sana, rombak semua. Seperti kata Bang Handi tadi, rombak semua, maju. Kadang-kadang dari pihak kalian pun sebenarnya dari pihak PGI ini perwakilan. Maju ke sana, perwakilan kalian kan dari PGI, kalau kami MUI. Tapi nggak datang, gimana mau dibilang? Bang Daeng. Ya, Bang Drong, bukan Daeng, Drong. Bang Drong. Bang Drong. Halo Bang Drong. Halo Bang Drong. Sini ten. Kalian cuma bertanya doang kok. Gitu aja repot, susah kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Ayo
Buat teman-teman Oten silakan naik. Buat teman-teman Muslim silakan tap-tap layar. Res itu buka DM res. Loba nu iya pesan buku itu. Kurang kita langsung ADM. Ayo sia teh naik ka dieu teh si sok 4-an 5-an teu naon sia naik ka dieu sok wanita sia aing sa RT. Ayo sia. Tapi kalau mereka kembali ke original tag-nya Bang Blender, bubar. Kristen ini bubar. Pasti pada lari ke agnostik, ada yang ke Islam. Pasti Bubar. itu. Tapi kalau sama Kristen kita bahas perjanjian lama, bersera, lupa mereka dengan Yesusnya. Kemarin lah sama itu Darni. Ketika kita bahas perjanjian lama, Tuhan mereka di sana Yahweh. Nggak pernah lagi disebut Yesus. Nggak ada disebut Yesus. Maju kena mundur kena. Iya, pasti akan ketampol sendirinya. Iya. Ya ini Mama. Mama. Halo Mama. Aduh, manggilnya nggak enak lah. Ya teman-teman silakan di tab-tab layar yang belum follow akun yang di atas silakan follow semua ini Muslim semua ya. Yang belum klik rob orange silakan diklik rob orange-nya ya. Gus Miftah monitor nggak? Saya begadang tiap hari, emang Oten susah lagi langka ini. Ya, Edi Soeharto. Selamat pagi. Edi. Halo. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru hadir. Yang naik kok pada diam semua ya? Kenapa ya? Kepijit atau gimana ini? Pak, jangan-jangan emang udah punah ya? Wah, emang Jadi, punah ini. Punah. Jadi kalian kan meyakinin adanya iblis. Iblis itu tempatnya nanti di dalam neraka kekal selama-lamanya. Iblis itu mengetahui orang-orang yang menempati neraka kekal selamanya adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka dari itu iblis menyesatkan, menciptakan sebuah agama agar manusia mempersekutukan Tuhan. Nah itu dia ya. Jadi harus kalian pahamin, iblis itu tempatnya di neraka jahanam kekal selamanya. Orang dosa-dosa orang yang mempersekutukan Tuhan tempatnya neraka bersama dengan iblis. Dari situ mereka menciptakan sebuah agama agar tidak menuhankan Tuhan yang benar. Nah prosesnya bagaimana? Menciptakan seseorang untuk menjadi penyesat dan menyesatkan kalian. Jangan terikutkan doktrin, gunakan akal. Segala keyakinan yang ingin kita raih, setiap apa yang ingin kita raih harus bermodalkan akal dan keyakinan. Tidak bisa hanya modal keyakinan saja, gak akan bisa. Selama ini kalian hanya bermodalkan keyakinan saja untuk mendapatkan surga kalian. Gak bisa, gunakan akal. Semuanya itu pasti gunakan akal. Kau yakin bisa beli rumah tanpa kau gunakan akal, tidak akan kau bisa beli rumah. Kau yakin lulus sekolah tanpa kau gunakan akal, maka kau tidak akan lulus sekolah. Nggak bisa hanya modal keyakinan saja kau lulus. Nggak bisa bos. Ya Wadi. Halo Wadi. Woi. Mungkin pada kepijit. Nanti lagi nih di bulan 5. Bulan 5 kalau tahun lalu
mereka merayakan hari kematian dan kebangkitan. Nah, mereka tampilkan di seluruh dunia. Tahun lalu mereka membuat parade Yesus memikul salib di jalan-jalan, di mana-mana ditampakkan kepada kita, ya kan? Tahun lalu itu kematian Yesus ditampakkan seluruh dunia, membuat parade. Tetapi sadar nggak mereka? Sadar nggak? Mereka tidak membuat parade kebangkitannya, nggak membuat, tapi kematiannya saja. Berarti Kristen yang membuktikan bahwasanya Yesus itu mati tidak bangkit, ya kan? Mana ada parade kebangkitannya? Seharusnya dibuat juga lah parade kebangkitannya. Ini enggak kematiannya saja. Nah, kalian perkenalkan kepada dunia bahwasanya Tuhan kalian mati dan tidak bangkit. Itulah kenapa mungkin kalian buat parade itu, menunjukkan kepada dunia, inilah Tuhan kami yang rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk semua manusia. Dia rela bersakit-sakit untuk mengorbankan dirinya kepada manusia. Itu yang kalian tampilkan, pengorbanan dia. Tapi tanpa kalian sadarin, kalian nggak membuat parade kebangkitannya. Jadi yang kami tahu, Yesus itu mati dan tidak bangkit. Itu yang kami tahu. Jangan salahkan kami, kalian sendiri yang membuktikan kepada Islam, kepada dunia. Mana ada parade kebangkitannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ya silakan buat teman-teman netizen di bawah, kalau ada yang mau ngebeliin Bang Blender apa sih ini teh dagang apa misro ya apa cireng gitu ya, silakan hubungi Sal Pasar Ibu. Oh, teman-teman, itu sebenarnya Bang Blender, Kiang Santang pengen mau dari netizen, tapi jual nama Bang Blender. Ya nanti si Blender ngirim ke gua gitu loh. Udah ada yang beliin belum Bang Blender? Basreng. Udah, yang jual oten pula tuh. Oh itu dari babi dagingnya itu. Ya Anca, selamat pagi Anca. Halo Anca. Alah sia nuna raek teh ngajar ada oge mah teu mawa sungut merenya aing lieur tadi. Aku dari ikan temannya, bukan dari daging. Oten punah. Udah punah ini mah, tamat otennya udah. Mereka siapkan amunisi ini untuk menyerang kita nanti di bulan puasa. Itu dia. Nanti jangan. Udah nanti bulan puasa kalau siang Bang Blender aja, nanti yang lab saya malamnya habis taraweh. Malas saya batal puasanya. Oh iya, berat cobaan itu puasa itu. Tapi yang keren nih, udah 4 tahun ini 5 tahun ini setahu saya, Bang Juma ini loh, Bang Blender. Walaupun siang beliau rap, beliau debat, tapi bisa nahan, mengkondisikan emosionalnya bisa. Kalau saya nggak bisa, haus sama pengen ngerokoknya itu tuh yang nggak kuat. Bang Blender jangan, nanti pecah kalau dia yang siang, makanya malam aja Bang Blender. Udah Blender bagiannya siang lah, gua malam. Siang. Kalau Bang Juma dia dibarengin baca Al-Quran dia kemarin itu dia. Masih Al-Quran. Itu kesempatan oten, mereka kan iblis-iblisnya itu kan. Ini iblis nih, kita buat mereka batal puasa yuk. Ya kita serang, menghujat. Itulah dia. Yang nggak tahan emosi, aduh. Oten ini ada angin-anginnya, ada. Kan silih berganti masuk. Yang pasti mereka sudah dikasih dikasih pencerahan dari pendeta-pendetanya. Jangan masuk ke komal-komal Islam, jangan tonton ini. Itu dia. Dikasih, kenapa? Takut goyang. Pendeta juga nggak tahan mungkin ya kan. Suruh menghadapin kemari bubuk lah.
Setahu saya, dapat bocoran saya ya dari pendeta, selama masih ada Bang Handi, Oten-Oten dilarang naik ke atas. Karena apa? Pasti nanti ditanyanya Maria sama Yesus Tuhan siapa? Bingung, mereka bingung. Basreng. Iya, belum ada nih yang beli dari Komal Bang ini, dari Kia. Sayanya nggak mau soalnya. Notennya aku memang kabur semua ini. Kemarin aja aku nyerang Komaloten, Oten yang kabur semua, aku serang Komaloten. tinggal hostnya sama Oten lain. Oten kabur semua, Otennya. Tapi kalau si Bom sekarang nggak mau, dia debat sama Muslim, dia maunya sama Kristen. Iya, udah sadar. Iya. Banyak terpecah. Bom udah ketahuan, dia kan nggak pendeta sebenarnya, udah nggak pendeta, terus dia banyak nipu ini donatur. Bukan itu. Yang pasti dia dapat panggilan dari Polres di sana. Kalau sekali lagi ngehujat ke Islam, langsung diciduk. Itu. Makanya Bom lebih memilih debat dengan sesama Kristen. Kalau udah gitu kasihan. Ya, Toh, selamat pagi Toh. Toh Masara. Toh Masara Nyawa. Wih, namanya. Halo, selamat pagi Bang. Apalah ini, tiap ada yang naik kok nggak pada ngomong ya? Atau lagi tidur terus kepijit naik? Bisa jadi gitu ya. Oten naik, nanti aku kasih mawar 3, kayak Tuhannya 3. Itu basahnya keras nggak sih kalau digigit? Enggak, kriuk. Cobain lu gigit. Ntar ya. Siapa yang cobain? Lu yang nyobain lah gigit di situ, kan basrengnya di lu di situ. Bisa enggak cobain sih? Ntar ya, aku ambil dulu ya. Kang, aku cabut dulu Kang, nggak ada Oten nanti nggak naik nih. Iya, siap Okay. Bang Blender. Oke, Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah monitor. Woi, Gus Miftah. Apanya? Mana blendernya Kang? Entah apalah Oten ini, belum apa-apa udah mau main report. Aduh, kacau. Sambil tap layar guys, tap layar ya. Yuk. Ini dari siang loh gak ada Oten. Kriuk. Dengar nggak? Enggak. Wah, Nggak keras keras. itu. Enggak. Keras itu. Kalau nggak keras nggak bakal bunyi. Oh gitu. Iyalah,
Itu keras itu. Coba ngigitnya jangan bunyi, bisa nggak? Bisa. Oh. Bentar ya. Di mute ke head siapa waduh kulon belegug borok kokok sih. Teman-teman, silakan kalau ada teman-teman di bawah kalau ada yang mau pesan basreng ya. Silakan langsung hubungi Bang Sal Pasar Ibu ya, silakan. Langsung hubungi Bang Sal Pasar Ibu. Mau yang mau belikan juga nggak apa-apa, yang mau belikan Kiang Santan. Kami kan dekat nih sama Kiang. Jadi bisa teman-teman, bisa Bang Sal aku mau beliin Kiang Santan 1 kilo 2 kilo gas. Jangan banyak-banyak, cepat kaya nanti si Salah. seperempat seon belinya. Sebenarnya aku CEO Kang, cuman nyamar aja jadi tukang jualan